Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Begini yang serius ini yang saya sampaikan, ini kan 1 jam, saya diskon 20 menit. Jadi karena kalau dia memaksakan berarti itu nggak sopan sama kiai. Jadi begini, tadi bicara tentang sanad. Jadi saya harap semua santrinya Mbah Mun, baik yang pernah mondok maupun pecintanya, sanad ini kualitasnya harus dijaga. Jangan sampai ada sanad yang hop, kalau dalam bahasa hadis maudhu. Kenapa demikian? Karena orang membayangkan yang tidak kita menangi, misalnya kita membayangkan Imam Ghazali atau Imam Haromen atau sampai sahabat, akhirnya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak melihat. Satu-satunya background yang kita lihat adalah guru kita atau orang yang kita saksikan. Saya ulang lagi ya, satu-satunya cara melihat Rasulullah adalah melihat sahabat, melihat tabiin, tabiin, sampai melihat guru-guru kita yang sekarang. Kenapa demikian? Karena mau tidak mau itu ada sanad. Sehingga dalam ilmu hadis atau ilmu fikih disebut ada orang mimpi ketemu Rasulullah, misalnya saya ketemu Rasulullah dan beliau ngendikan besok Ramadan. Itu kalau di ilmu fikih la yu'tabaru qaulu, tidak perlu diikuti. Mendingan ngikuti Pak Rosid yang enggak mimpi ketemu Rasulullah tapi melihat apa? Hilal. Sangking nganggurnya di pinggir laut terus, itu tidak apa-apa. Terus ditanya seorang ulama tadi, bagaimana anda membandingkan mimpi ketemu Rasulullah dengan melihat hilal? Kata ulama tadi, mimpi ketemu Rasulullah itu hak anda, saya boleh percaya boleh tidak. Tapi haddatsani rajulun minal ulama, haddatsani rajulun sampai Rasulullah setiap mengatakan haddatsani rajulun tambah yaqodotan, bahwa Rasulullah secara terjaga ngendikan sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati fa in huma alaikum fa akmilu iddata sya'ban salasina yauman. Kamu puasa Ramadan ya karena melihat rembulan, nanti lebaran juga karena melihat rembulan. Nabi mengatakan itu secara yaqodotan terjaga. Sahabat menyaksikan riwayat itu juga secara terjaga. Tabiin meriwayatkan itu juga secara terjaga. Sampai Mbah Mun, sampai Gus Zufur, sampai kita semuanya diriwayatkan secara terjaga. Maka riwayat yang secara terjaga ini jangan dikalahkan oleh subjektivitas seseorang yang mengklaim mimpi ketemu Rasul. Bukan karena tidak percaya tentang mimpi itu, tidak. Man ro'ani fil manam faqad ro'ani, tapi itu kan subjektif. Kalau setiap orang yang ngomong gitu kita percaya, ini hancur. Ya nak sing ngomong Habib atau ulama bisa dipercaya, nak sing ngendikan Pak Rosid tenan ta ora. Jadi ini supaya sanad ini terjaga. Jadi sanad itu harus terjaga. Makanya saya pernah entah tahun berapa, saya memang tidak perlu saya ingat-ingat karena saya memang nggak suka punya kenangan Mbah Mun ada tanggalnya supaya abadi. Ada orang tertentu yang suka ditanggalin kalau punya kenangan sama Mbah Mun. Kalau saya enggak usah tanggal, biar kenangannya mustamir setiap saat. Saya pernah diminta Mbah Mun, hak delok wajahku. Beliau ngendikan man ro'ani wa man ro'ani dakhalal jannah. Man ro'ani wa man ro'ani la yaumil qiyamah dakhalal jannah. Siapa yang melihat wajah saya, melihat wajahnya yang melihat wajah saya, melihat wajah yang melihat wajah saya, dakhalal jannah. Kenapa itu menjadi penting? Karena figur manusia. Saya masih ingat ketika ngaji ilmu kalam sama Mbah Mun, juga sama Gus Zufur di kelas di MGS. Mbah Mun ngendikan gini, saya masih ingat betul, tak catat ya. Wong ora iso niru pangeran, pangeran ora salat, ora mangan, ora ngombe. Niru ya mbek makhluk. Jadi tidak bisa kita tanpa wasilah, tidak bisa. Kamu niru Allah piye? Kaifa yusolli? Allah nak salat piye? Kacau kan? Allah nak poso piye? Memang Allah tahu mangan, Allah tahu poso. Nak turu piye? Allah la ta'khudhu sinatu. Maka ibadah itu niru makhluk, karena kita makhluk. Makhluk itu duwe syahwat. Islam memberi sarana ibadahnya nikah. Sing ora payu nikah ana sarana ibadah ngempet, paham ya? Niku
Maksudnya ora usah nguntal kapur baru ngempet. Sing sugih ibadahe sedekah. Sing ora sugih ibadahe dadi mustahik sing ridho. Macam-macam. Itu hanya bisa niru makhluk sama makhluk. Sebab itu ketika saya masih ingat betul Mbah Mun ngendikan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang benar. Itu Allah tidak ngendikan sirati yaitu jalan saya ndak, tapi siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang yang telah engkau beri nikmat. Ada kata an'amta, yang telah engkau beri nikmat. Jadi Allah memaklumatkan ke semua hambanya, niru itu niru hamba yang sudah diberi nikmat. Karena kita hanya bisa niru misalnya Rasulullah, cara sholat beliau kayak apa, cara sujud beliau kayak apa, cara makan beliau kayak apa, cara nikah beliau kayak apa, bahkan cara masuk rumah, keluar rumah, doa pergi, termasuk doa nyaur utang. Padahal Rasulullah buat nate diutang teman-teman, dia nate gue lucu-lucunan mawon. Ini kemauan buatan tenanan, gini gue masyur kan beliau menggadekan baju rompinya ke orang apa Yahudi, tapi ada jaminannya. Itu terus ditiru umatnya do gadekno BPKB dan sertifikat. Itu tidak tahu saya itu. Padahal Rasulullah itu melakukan itu untuk hal yang darurat, tapi umatnya kayaknya ada darurat sudah watak. Itu yang membedakan Rasulullah dan umatnya. Tapi perlu saya sampaikan, sanad ini harus muttasil. Sehingga kita tahu bahkan cara tidur Rasulullah itu miring kemana, ala jambihil aiman, kemudian madhab kiblat. Sebelum tidur beliau wudu, sebelum tidur lagi baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33. Sebetulnya wiridan itu sanad paling kuat itu tentang mau tidur. Meskipun ada riwayat dibaca setelah apa? Sholat. Jadi makanya kita al-jam'u baina riwayaten, habis sholat ya baca itu, mau tidur ya baca itu. Nah, sebetulnya habis sholat sama mau tidur tuh ngeri mau tidur, karena ini kan pemanasan mati, pelatihan mati, karena satu kondisi yang Anda sudah tidak bisa ikhtiar. Tapi kayak apa Rasulullah? Justru kita kondisi yang nggak bisa ikhtiar itu pesannya Nabi apa? Kamu baca ini, in mutta kata Nabi, ada yang baca in mitta sama ya, karena Quran baca dua kali, ada muttum, ada apa? Mittum. In mutta alal fitrah, jika kamu ngikuti wiridan yang saya ajarkan, sekali kamu tidurnya bablas maka kamu mata alal iman, kata Rasulullah. Jadi orang kalau mau berpikir potensi paling ngeri, bahaya paling ngeri adalah orang mau tidur, karena di situ kita tidak bisa apa-apa. Cara musuhmu mangkel bekku ya karek nyembelih, cara bojomu mangkel bekku ya karek ngobong, kok ini TV ini ku. Sama ndak usah merasa tidak akan ngalami itu, ya insya Allah ndak itu. Tapi dengan melihat di TV semua potensi itu ada. Atau kowe turu ning kendaraan tangis-tangis ning akhirat. Takoki, Gusti kalau mau akhirat mau kecelakaan. Nah, justru mau tidur itu Nabi itu unik, kelihatan bahwa ada nubuah, ada kenabian yang luar biasa. Kalau mau tidur itu ada wiridannya. Saya termasuk orang yang fanatik baca wiridan sebelum tidur. Jadi jangan kira kalau setelah saya sholat jarang wiridan, nggak punya wiridan di tempat lain, itu sangat suudzon yang menyakiti. Saya punya cara sendiri untuk ingat Allah, itu terutama mau tidur. Sampai istri saya itu protes, Gus nak bersolat atau mau nyekel tasbih api tidur, saya itu punya tasbih lupa jumlahnya semuanya di kamar tidur. Ini sekaligus ijazah entah pamer kebaikan tidak tahu saya, pokoknya sudah husnudzon saja. Suudzonu iblis. Karena mau tidur saya pikir kalau tahu-tahu saya bangun terus ketemu mungkar nakir terus kayak apa. Sehingga Rasulullah itu ngajari kita luar biasa, bismika wadu'tu jambi wa bismika arfa'u. Kalau mau tidur doa apa populernya? Bismika Allahumma ahya bismika amut. Hafalnya gitu dok, saya hafal banyak. Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arsyil azim rabbuna wa rabbu kulli syai' falikal habbi wan nawa. Allahumma antal awalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka. Itu kok baca sampai tidur. Saking kadang takutnya sama Allah, akhirnya nggak bisa tidur. Kadang sampai setengah 4 apa terus tidur baru setengah jam terus subuh. Jadi kalau melihat tren itu kayaknya saya bakat wali gitu. Kalau trennya seperti itu terus. Tapi sayangnya tren seperti itu jarang makanya terus tidak jadi wali-wali gitu. Tapi saya ingatkan ke jenengan, sanad-sanad seperti ini tuh yang mungkin Anda lupa. Anda hanya ingat sanad misalnya ya Mu'ad
inni uhibbuka fakul dubura kulli sholatin atau fala tada'anna dubura kulli sholatin Allahumma inni ala zikrika wa syukrika. Kamu lupa bahwa saat paling krusial dalam hidup anda itu tidur, sehingga disebut wa min ayatihi manamukum billaili wan. Itu dari segi krusial, gawat darurat, setiap saat anda bisa mati. Belum urgensinya tidur untuk melawan maksiat. Itu kalau kamu hidup di kota Demak atau kota Semarang, bener kepikiran niklap utawa wong ayu-ayu seneng terminal ning gone dalan-dalan, itu satu-satunya cara itu hanya tidur. Kowe nak melek tetep jelalatan, tak jamin. Masuk ning arep masjid Demak nggo tasbih gede-gede. Eling pangeran mbek delok wong liwat tuh eling di kira-kira. Jadi tidur itu perlawanan terhadap maksiat. Sehingga saking hebatnya tidur sampai dijadikan ayatnya Allah, mana mukum billaili. Saya berkali-kali matur, barokahnya usul fikih adalah kita belajar dulu. Saya pernah musyawarah sama Gus Zofur tentang usul fikih. Usul fikih itu ada makalah, mubah itu tidak ada. Sebagian ulama berpendapat mubah itu tidak ada. Karena setiap mubah saat itu Anda pasti meninggalkan keharaman. Itsma min mubahin ila wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Tidak ada kemubahan kecuali saat itu kamu meninggalkan keharaman. Anda tidur, berarti Anda taroktal maksiyah. Anda tidur berarti Anda meninggalkan maksiat. Enggak nyolong, enggak dugem, enggak zina, enggak maling, enggak ngerasani orang. Jadi tidur itu anggap saja, ya Rob, ya Allah saya mau tidur. Tidur itu ibaratun antarkil ma'asi. Jadi malaikat roket pate kandani iki ras sekedar turu, ya kowe kudu ngerti iki ape ninggal maksiat. Hitung mulai saiki. Bismika Allahumma ya bismika. Namun ayo roket pate hitung, anggap ini kiat meninggalkan maksiat. Terus turun 6 jam, berarti tidak maksiat 6 jam. Meskipun akhirnya maksiat karena bangun jam 7. Artinya maksiat ra subuh gitu. Tapi betapa krusialnya ulama. Ulama lah yang mengajarkan kita tidur itu rohatan lil abdan, untuk istirahat. Kita pulih lagi, bisa kerja lagi. Pak Bupati bisa ngantor lagi, Pak Kapolsek, Kapolres bisa ngantor lagi. Semuanya aktivitas tentara bisa ngantor lagi. Memulihkan kekuatan itu ibadah. Meninggalkan maksiat karena tidur juga ibadah. Tidur saja ibadah. Ini barokatnya umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Senyaman itu. Coba kalau kamu jadi umatnya Nabi lain, wah itu beratnya bukan main. Dan itu sesuatu yang dimintakan Allah, dimintakan Rasulullah kepada Allah, yaitu Rabbana wala tuhamilna ma la taqata lana. Termasuk la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Jangan bebankan ke umat kami sesuatu yang seperti engkau bebankan pada umat dulu. Umat dulu itu kalau mau tobat, kayak umatnya Nabi Musa pernah nyembah anak sapi, itu yang pernah nyembah tobatnya dibunuh. Liyaqtulal bari'u minkum al mujrimah, yang terbebas dari menyembah anak sapi disuruh bunuh yang pernah menyembah anak sapi. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Mau beratnya kayak apa? Kalau orang sekarang tobat cukup soal Pak Rosid, salami template 100.000, dipandu caranya tobat diwari istighfar. Nomor itu penting, nomor loro seneng kiai, seneng aku maksudnya kalimatnya jelas. Itu sudah. Pokoknya yang jelas gak usah dibunuh, gak usah apa? Gak usah apa? Dibunuh. Sehingga tidurnya umatnya Rasulullah itu luar biasa, terutama tidurnya orang puasa. Tidurnya tasbih, tidurnya ulama juga tasbih. Karena dengan tidur itu kita tahu alamat kematian. Dimana kita masih di dunia saja punya kondisi di mana kita tidak bisa menentukan diri kita sendiri. Dan itu awal dari kita mengimani la haula wala quwata illa billah. Sebagai koyok ngono ternyata ada kondisi di mana kita tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri. Makanya disebut wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Yang bisa menganalisis itu siapa? Ya ulama. Ulama kok tahu karena punya sanad musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga uniknya kenapa tidur itu sakral? Coba semua nabi di antara wahyunya itu lewat apa? Semua nabi di antara wahyunya lewat apa? Tidur, lewat mimpi. Inni ara fil manami anni atfahuka fanzur madza. Maka mimpi ini harus dikelola secara baik, yaitu kalau kamu mau tidur, wudu dulu, baca tasbih, terus tinggalkan semua dunia, anggap saja ini pemanasan kematian. Itu insya Allah mimpinya sip pokoknya. Paling dikejar-kejar dajjal, dajjalnya bertemplung kali insya Allah. Tapi kalau kamu tidur gak wudu, raiso turu, terus raiso turu mangan sik ben warak ben iso turu, insya Allah dikejar dajjal kecekel.
akhirnya ngelindur gak karu-karuan karena tadi. Nah, sanad seperti itu yang punya siapa? Hanya ulama. Ada lagi satu contoh, ini sudah hampir 20 menit baru. Itu saya pernah ngaji Durarul Kalami Syafi'i, mutiara-mutiara ngendikan Imam Syafi'i. Itu ulama itu mesti ngendikan tuh unik. Tadi saya sudah cocokkan sama Bupati, tak tanya, Pak Bupati, saya ini punya ilmu dari Bapak, mungkin pas untuk jenengan pakai. Kata Bapak, urip iku padha wae, ngadepi kanca mbek musuh padha wae, malah kadang ribet kanca. Dulu saya itu iskal itu janggal. Tapi setelah ngaji Durarul Kalami Syafi'i yang ada di Muqaddimah kitab Majmu', Muqaddimah Syarhul Mu'adzab Imam Nawawi. Imam Syafi'i nak ngendikan gini, man ahsana ilaika faqad qayyadaka. Wong apiki kowe nyancang kowe. Kaya Pak Rosid itu apian mbak aku, ngerti sarang sowan mampir, gayane apian, dibeli nyancang. Awas nara teko ning Demak. Itu faqad qayyadaka, nyancang kowe. Tapi waman asaa ilaika faqad atlaqaka. Wong sing eleki kowe iku penak bebasno kowe. Kowe tau diutangi wong kancamu ta musuhmu. Sing biasa utang kowe kanca. Kowe numpak mobil ketemu musuh enak ra usah nawani, nek ketemu kanca monggo bareng. Sing ngel-ngelo kowe kanca ta musuh. Artinya gini, kanca ya barokah nggo perjuangan, musuh ya barokah mergo ora tau utang. Jadi segampang itu ulama melihat kehidupan tuh, man ahsana ilaika faqad qayyadaka wa man asaa ilaika faqad atlaqaka. Jadi akhirnya kita hidup tuh berkah terus. Di konco ya enak kados kula di konco Bojopur nak kula mboten saged fikih musyawarah, ora iso tasawuf musyawarah. Di konco Pak Rosid, konco rai sederhana. Pokoknya duit. Tadi kurang contoh. Kalau rai Arab kan enggak sederhana, Pak. Wajahnya mewah terus. Ekonominya juga sederhana. Saya sama Rosid sama-sama gak kaya. Jadi ada nyontohkan kan Bojopur sama Gus Baknya ngebis. Memang saya sering sama Bojopur ngebis sampai sekarang masih sering. Bukan karena miskin yang jelas itu pilihan itu. Jadi ulama itu segampang itu melihat kehidupan. Saya termasuk kiai muda yang nggak takut mati, bukan karena yakin di surga gitu, karena saya sering baca berdoa. Allahumma ya Allah, kata Rasulullah, kamu harus berdoa, ya Allah, ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Mungkin sekarang kita ada zina, mungkin sekarang kita ada korupsi, mungkin sekarang kita ada maling, tapi potensi itu tetap ada. Yang bisa ngakhiri itu apa? Kematian. Maka anggap saja kematian itu rohatan li min kulli syarrin, semua mengakhiri semua keburu. Kayak apa Rasulullah memandang kehidupan? Kalau kamu masih hidup, anggap saja ziyadatan li fi kulli khairin. Saya gara-gara hidup saudaranya kersane Pak Rosid ngaji di sini. Ikhlas Pak Rosid itu sangat ikhlas. Saudaranya senior pulau dipaksa nggih gelem, diintimidasi nggih gelem. Wah itu barokah. Nanti setelah saya mau mati, pikiran saya juga akan ridho-ridho saja. Ya Allah, ini akhir dari segala potensi keburukan saya. Sehingga kiai NU, kiai alim itu ada bajingan, tukang ngemel wong kok mati. Saya gitu Pak, niki saya. Tanggane orang sing gelem muni saya. Kiai ini maksud, ayo Pak muni saya Pak. Mboten saya ini tempuh dilan saya pun mati, pun mboten sakit nakal nih. Lha jenenge rohatan li min kulli syarrin. Kalau mayit ya rohatan lahu min kulli syarrin. Kayak apa sanad kita ke Rasulullah, kabeh itu dimana jadi ibadah. Al hayat ziyadah fi kulli khairin, al maut rohatan min kulli syarrin. Kenal Pak Rosid ya ibadah, apalagi kenal Gus Zofur ibadah, kenal Bupati ibadah, konco perjuangan, kenal preman ya ibadah, konco latihan dakwah, anggapnya latihan ngelola rehab, kenal polisi ibadah, jaga stabilitas nasional, kenal ABRI ibadah, jaga NKRI, kenal orang nakal ibadah, dianggap pembina, semua itu ibadah. Kayak apa ajaran agama ini? Semuanya baik-baik saja, tergantung nih. Tapi sanad ini siapa yang punya? Hanya ulama. Nah ulama itu siapa? Ya orang yang kamu ketemu. Dalam konteks ini Mbah Mun ngajari kita macam-macam. Mbah Mun ketemu orang siapa saja hormat. Saya kemarin bikin makalah untuk beliau, termasuk saya cerita dari riwayat Rasul Aqli ba'dal iman billah at-tawaddud ilan nas wastina'ul ma'ruf ila kulli bardin wa fajirin. Inti iman setelah akal menentukan kita iman kepada Allah, akal setelah mengantarkan logika iman kepada Allah, akal itu kita gunakan at-tawaddud ilan nas supaya kita bersikap simpatik dan melakukan kebaikan kepada siapa saja. Karena barokahnya kita simpatik nak ngandani wong nggih gampang. Misalnya kita di kiai alim sundul langit terus sampean
mbek tangga muwedhit, ketemu wong perengut, sing ape ngandel iku sapa? Sementara sing preman, ayo ngopi nggonku sik tenang ae. Sing kiai ini orang begawean gak ada kopi kue. Akhirnya sing preman sakok di pengaruh, sing kiai ini bakhil gak duwe. Itu tidak boleh kejadian seperti itu. Makanya ada riwayat wasqinaul ma'ruf ila kulli barin mafaj. Terus kalau suwun sanad-sanad seperti itu tidak boleh hilang. Saya itu kitabnya Bamun Al-Ulama Al-Mujaddid itu setengah hafal. Sampai sekarang masih tak baca. Kalau mau tidur tak baca. Bahkan di tas saya itu ada terus. Ya karena kalau saya di Jogja kangen Bamun baca itu ketika beliau masih sugeng, apalagi sekarang. Karena jangan sampai saya ini punya fatwa yang mukhalif terhadap fatwanya Mbah Mun. Ini terutama warning sama santri sarang, nggak boleh. Terakhir itu Mbah Mun punya kecenderungan, punya pikiran kayak Yusuf Qaradawi, yaitu ada potensi wajibnya zakat khodrowat fawakih. Yaitu misalnya kamu petani melon atau petani tebu kok jadi kaya asal sudah satu nisab dia wajib napa zakat, tidak harus kot, tidak harus apa padi. Meskipun beliau tidak ilzam, tapi beliau ngendikan gini, sama sih ingat ketika ngaji sama Gus Zofur, Pak Rosid kalau bangun guyon wong desa iku wis melarat gegere nganti kaya akeh wae, bangun nyontokno gegere macul nganti kaya akeh gara-gara sing ditandur pari wajib zakat. Wong Sulawesi nandure kakao cengkeh, zaman iku cengkeh joyo berhubung ora akut gak wajib zakat padahal kaya. Jadi fenomena itu sering diutarakan beliau. Lama-lama beliau ngarang di Al-Ulama Al-Mujaddidun, beliau mengutip pendapat Ibnu Katsir, tentu di era modern kayak Yusuf Qaradawi. Sebenarnya Yusuf Qaradawi sendiri bukan mujtahid, dia yang muqallid juga. Kata Ibnu Katsir, wa mimma akhrajna lakum minal ard, yang harus dizakati adalah ma itu umum, apa saja yang keluar dari ibu. Pernah ada orang hartanya itu habis karena ngobati ibunya, terus datang ke saya, dia sumpek karena hartanya habis ngobati ibunya. Terus dia bilang, Gus saya ini sekarang sudah miskin karena ibu saya sakit dan harta saya habis untuk ngobati ibu saya. Terus tak guyoni sama saya, kon kepen pinter apa kepen goblok? Kepen pinter Gus, ingin pinter apa ingin goblok? Katanya ingin pinter. Kalau ingin pinter bahasanya jangan gitu, harta kamu itu masih di akhirat karena habis untuk ngobati ibu. Bayangkan kalau habis untuk maksiat itu habis betul. Terus dia mulai syukur, alhamdulillah Gus, harta saya habis secara heroik karena untuk mengobati apa ibu. Sudah pinter dia, akhirnya miskin sampai sekarang ya tetap pede saja karena masih punya tabungan di akhirat. Dan itu saya terinspirasi oleh ilmu juga. Jadi dulu Sayyidah Aisyah itu pernah nyimpan sepotong daging kambing, disimpan untuk dimakan beliau. Karena beliau mau iftar ya, mau buka atau apa. Singkat cerita, karena bawaan keluarga Nabi itu sakhok, ada orang minta dikasihkan. Suatu saat akhirnya kan habis, terus Nabi tanya, yang daging tadi di mana? Habis. Terus Nabi cara menjelaskan tuh indah sekali. Harta kamu itu baju yang kamu pakai nanti ya rusak, yang kamu makan nanti ya ke WC. Wa tasaddaqta fa abqaita. Memang di semua riwayat itu pakai dhamir mukhatab mudzakkar, meskipun asal-usul riwayat itu untuk Sayyidah Aisyah karena untuk umum. Yang kamu sedekahkan tuh yang masih, kamu jangan bilang kamu sedekahkan tuh yang habis, yang kamu sedekahkan tuh yang masih. Misalnya saya punya uang 1 miliar misalnya, terus pernah tak sedekahkan ke fakir miskin atau ke kiai atau ke pondok 100 juta, itu yang mesti masih, karena kadung di luar kekuasaan kita, kadung lillahi ta'ala. Justru yang masih itu yang potensi nanti untuk hal-hal yang kurang positif. Semenjak itu orang sedekah itu begitu entengnya karena itu yang masih. Ya tapi tentu sarannya yang tepat ya. Saya sekarang sering kampanye sedekah tepat karena misalnya sering saya itu didatangi orang kaya, sudah dapat gratisan gerutu itu geremeng. Nah ini kita sudah pakai buminya Allah itu gratis, pakai airnya ya gratis, pakai oksigen ya gratis, kok masih gerutu, itu sudah jadi hamba yang nggak bener itu. Dibayangkan kalau kita pakai oksigen bayar, pakai buminya bayar, pakai airnya bayar semua, kayaknya kita tidak mampu membayar dan kita sama Allah hanya disuruh ikrar, disuruh sujud. Pentingnya ilmu satu bahwa itu akan menjadikan satu perilaku. Misalnya begini ya, dulu itu kiai-kiai Jawa zaman dulu itu berpatokan karena dulu pemerintahan Hindia Belanda, seorang lagi masih pemerintahan Hindia Belanda. Itu dalil yang sering diutarakan itu sebaik-baiknya umara itu yang datang ke ulama, terus sejelek-jeleknya ulama itu yang datang ke umara.
Tapi semenjak pemerintahan Indonesia dan kemudian ditandai beberapa tokoh kayak Gus Wahid putra Kiai Hasyim jadi Menteri Agama, ada Gus Wahid putra Kiai Wahab juga jadi Menteri Agama, ada Kiai Fathur Rahman keluarga Mbah Maimun, keluarga Sarang juga pernah jadi Menteri Agama. Kemudian bersamaan dengan itu dibangunlah satu pegangan ilmu. Pegangan ilmu ini penting karena ini yang mengilhami semua orang Islam, terutama ya utamanya ulamanya. Ada seorang ustadz, seorang guru ngaji yang karena melihat rata-rata penguasa itu zalim ya, datang ke Harun Ar-Rasyid. Ini perlu disemak, datang ke Khalifatullah atau Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid. Karena beliau seorang raja tentu terduga lah atau ya umumnya atau gimana lah istilahnya itu ya rata-rata ya agak seenaknya namanya raja, namanya penguasa. Ini dalam pikiran ustadz itu tidak mesti dalam fakta. Kemudian si ustadz itu matur, ya Amirul Mukminin inni nasihun lak famusyaddidun alaika fala tajidanna fi nafsika syai'an. Saya ini mau nasihati Anda, kemudian saya cara nasihati itu keras. Tolong jangan dimasukkan hati. Dia bilang famusyaddidun alaika. Saya nanti kalau nasihati itu keras sekali. Tolong dimaklumi, karena ini penting, karena Anda harus dinasihati secara keras. Tapi sebelum nasihat itu diutarakan, kata Harun Ar-Rasyid, karena beliau Bani Abbas dan beliau orang alim, termasuk muridnya Imam Malik. Kata Harun Ar-Rasyid, uskut, kamu diam Ustadz. Inna Allaha ta'ala arsala man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'adhalika yakulu Allahu ta'ala faqula lahu qawlal layyinal la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Jadi ini sekaligus etika dan norma ya bagi semua dai di Indonesia dan semua kita. Wahai Ustadz kamu diam. Allah Ta'ala itu ngutus orang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Nabi Musa, ke orang yang lebih jelek ketimbang saya, yaitu ke Fir'aun. Itu saja harus pakai etika faqula lahu qawlal layyinan. Kamu harus ngomong yang halus. Jadi intinya ini Harun Ar-Rasyid komplain. Kamu itu kalau jadi Ustadz ngaji kira-kira gitu. Jadi betapa baiknya orang dulu memahami Quran. Jadi Quran itu dibaca, kemudian kita mungkin baca terus jadi cerita, mungkin ada yang baca jadi perilaku, ada yang baca kemudian itu mengilhami, membentuk. Nah kira-kira itulah yang membentuk kiai-kiai alim di NU, di beberapa pesantren maupun orang-orang alim di luar NU. Asal ngajinya dan bacanya seperti kita, pasti seperti itu. Karena cara berpikir tadi. Sudah, jadi akhirnya si Ustadz tadi keluar dan minta maaf, anta a'lamu minni, ternyata engkau lebih alim ketimbang saya. Jadi kalimat famusyaddidun alika, saya akan keras cara memberi nasihat, itu yang diket, yang dipotong, yang dibatalkan atau yang diralat oleh Khalifatullah Harun Ar-Rasyid. Yaitu dikatakan inna Allaha ta'ala arsala man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Yaitu Allah mengutus orang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Nabi Musa, ke orang yang lebih jelek ketimbang saya, yaitu Fir'aun. Itu pun harus faqula lahu qawlal layyinan. Cara berdakwah harus dengan kata-kata yang halus, yang lembut, yang indah. Dan dengan kata-kata itu diharapkan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Semoga yang didakwai menjadi ingat. Sehingga dengan kemampuan ilmiah seperti ini menjadi pegangan bersama bahwa kita sebagai dai atau sebagai tetangga atau sebagai sama-sama warga Indonesia, bawaan kita memang harus faqula lahu qawlal layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Kemudian dalam disiplin ilmu yang lain, halus itu tidak kuat. Angin itu ya halus, tapi kalau di manage itu jadi kekuatan yang dahsyat. Begitu juga air dan sebagainya. Sehingga tidak perlu khawatir terus kalau dakwah halus itu tidak punya efek yang signifikan. Tidak juga. Allah Ta'ala itu pengelola angin. Angin itu kekuatannya dahsyat. Sehingga Nabi Sulaiman dikasih kekuatan angin dan bisa terbang kemana-mana. Kemudian sekarang jadi teknologi yang banyak memanfaatkan angin. Mulai rem, mulai apa saja. Sehingga dari cerita saya ini kemudian terus kiai-kiai itu membentuk dakwah termasuk di ekonomi dengan cara yang rileks. Nah cara rileks itu satu tentu dimulai dengan ilmu. Misalnya begini, saya beri contoh. Ketika ada orang melafadzkan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kemudian kalimat ini mungkin kalau orang NU baca itu rutin ya, karena kiainya kelamaan ya yang ikut sambil tidur ya. Kalau tahlil itu disebut kiai tertentu itu mesti yang belakang
wah suwi itu kalau kiai itu lama itu. Nah kiainya juga karena jadi lakon ya kan lebih semangat karena pegang mic. Biasanya gitu di NU itu. Kalau khotib mesti semangat karena yang pegang mic, yang dengerin mesti ngantuk karena monoton gitu. Karena yang mendengerin sudah tahu pasti nyuruh baik meninggalkan yang jelek. Jadi ilmunya sudah disimpulkan dulu. Setiap yang tidur di masjid mesti tak tanya kenapa tidur. Ilmunya ada perkembangan Gus, nyuruh yang baik meninggalkan yang jelek. Tapi kalau ilmunya agak ada perubahan kan dengar semua pasti nyuruh yang jelek meninggalkan yang baik. Karena watak manusia itu agak-agak suka fitnah, itu suka geger. Tapi kalau monoton itu mesti enggak itu. Tapi yang menjadi pegangan kita, saya ulang lagi, itu ilmu dulu. Saya ulang lagi itu ilmu dulu. Saya berkali-kali menyontohkan, kalau ada orang kafir, orang yang tidak bersyahadat 70 tahun, kemudian dia bersyahadat sekali saja di akhir hayatnya. Itu kata Allah, qulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan ke mereka yang kafir, jika dia mau bersyahadat, itu masa lalunya diampuni semua. Sehingga kedahsyatan kalimat ini luar biasa. Orang yang kafir 70 tahun saja barokahnya la ilaha illallah ini dosanya bisa diampuni semua. Nah kemudian karena ilmu ini tidak begitu populer atau kurang dipopulerkan atau kita sendiri kurang menghayati, sehingga la ilaha illallah itu lebih dianalisis cara lafadz ini, pelafatannya ada sanadnya ndak ya gitu. Terus cara melafatkan bareng-bareng seperti itu ada tumpengan ini bid'ah enggak ya. Jadi pertanyaannya sudah tidak tentang keramatnya atau sakralnya atau fadilahnya la ilaha illallah, tapi sudah macam-macam. Wiridan cara seperti ini ada hadisnya enggak, legal enggak, terus ada sanadnya enggak. Jadi saya mohon semohon-mohonnya untuk teman-teman yang di Al-Iman itu harus ngaji ya. Ngaji itu nanti kamu tahu cara mandang sebuah ibadah atau perilaku atau apa sajalah tahu. Karena al-ilmu yurisul ahwal, ilmu itu bisa mengilhami cara pandang. Dulu yaitu saya ulang lagi, ketika zaman Hindia Belanda, karena pemerintahnya Hindia Belanda itu ulama-ulama keras sekali, sejelek-jeleknya ulama itu yang datang ke Umarok. Tapi setelah era Mbah Hashim, era sampai Mbah Maimun, itu mereka peduli sama Umarok, sama semuanya sama-sama warga Indonesia yang ingin melihat Indonesia yang lebih baik. Sehingga banyak ya kakak saya sendiri pernah wakil bupati, terus putra Mbah Maimun wakil gubernur, ini teman saya Kiai Hafid ya bupati. Semenjak itu terus, dan itu nggak lepas dari cara pandang. Ya itu cara pandang diantaranya adalah cerita tentang Nabi Musa yang Allah tetap peduli sama Fir'aun, sehingga tetap didakwai Nabi siapa? Musa. Dan posisi Musa datang bukan memanggil. Ya, cuma kayak sampai sekarang tuh belum pernah ke kantor bupatinya Pak Hafid, karena kadang-kadang orang terus curiga mengajukan proposal, jadi agak repot. Ketemu bupati itu sialnya kiai kan mesti pikirannya orang bupati ini nyangoni, kiai ini disangoni itu. Itu terus kayak kita fakir miskin itu. Jadi makanya saya tuh belum pernah datang. Tapi alhamdulillah karena beliau berambisi menjadi wa khairul umara mayatuna babal ulama. Jadi datang tapi sangat ambisius ingin mengalahkan ulama karena dia kalau datang statusnya lebih tinggi. Ya tidak apa-apa, ini tawaduk tapi niatnya agak begitu tawaduk. Jadi datang. Jadi saya sering ke Jakarta tapi ya tadi jarang ya. Biasanya nganggarkan waktu hanya pas saja, tidak kurang tidak lebih. Biasanya ngajar di pondoknya Pak Kures itu di Baitul Quran ya. Hanya ngajar santri-santri itu. Nah, jadi pemahaman Quran dulu itu kata Imam Ghazali itu membaca Quran itu membaca, bukan bercerita. Kalau kamu membaca seperti ini, kunta qori'an, kamu pembaca. Pembaca itu yang mengambil pelajaran. Tapi kalau kamu hanya cerita, itu namanya kunta hakian. Sebenarnya Anda tidak membaca Quran, tukang cerita. Misalnya tadi, cerita Nabi Musa datang ke Fir'aun. Itu kalau kamu hanya cerita, wah dulu itu ada orang namanya Fir'aun, didakwai Nabi yang namanya Musa. Ya itu namanya tukang cerita. Kalau kamu pembaca tidak gitu. Betapa baiknya Allah, orang sengawur Fir'aun saja inginnya Allah masih ingin diselamatkan dengan mengutus Nabi Musa kekasihnya. Itu namanya kunta qori'an, kamu pembaca betul, bukan kunta hakian, kamu tukang cerita. Begitu juga seterusnya tentang Quran ayat-ayat seterusnya.
Sehingga yang diharapkan dari pembacaan Quran itu memang kita sebagai ahli baca, ahli mu'tabir ya, ahli yang ngambil pelajaran, bukan tukang apa? Cerita. Sehingga dulu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika membuka Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas dan diajak syukuran, pesta-pesta makan itu. Beliau nggak mau. Ketika ditanya kenapa engkau nggak mau, alasannya itu langsung beliau baca Quran. Jadi saya punya sekian contoh. Saya ulang lagi, saya punya sekian contoh. Orang-orang dulu dengan Quran itu menyatu, bukan sekedar dihafal tapi menyatu. Sehingga bawaannya itu sudah Qurani, sudah Qurani. Saya beri contoh pertama Rasulullah SAW, nanti Umar kedua. Rasulullah itu pernah nggak makan sampai 3 hari. Terus ditanya oleh sahabat, lalu kekuatan engkau bisa hidup apa? Terus menghentikan al-aswadani, maksudnya itu tamar dan air, hanya makan kurma dan air. Tapi beliau tidak ketemu roti atau nggak ketemu nasi lah kalau orang Indonesia. Ketika hari ketiga dikasih makan oleh sahabat, dipotongkan kambing, kemudian baru makan 3 lukmah, kira-kira ya 3 asupan nasi, berhenti. Padahal sahabat yang lapar sama dengan Rasulullah itu membayangkan Nabi itu sampai kenyang, sampai apa. Tapi ketika ditanya, seperti ini pun nanti ada hisabnya. Walatus alunna yauma idzin anin naim. Jadi acara makan-makan gini itu nanti ada hisabnya. Nabi nangis. Akhirnya sahabat nggak jadi nerusin makan. Jadi ketakutan orang dulu sama ketika Sayyidina Umar dijak pesta ketika memenangkan Baitul Maqdis itu. Inna wa ta'ala ayyara qauman. Allah itu mengkritik sebuah komunitas kaum karena apa? Adhabtum thayyibatikum fi hayatikum dunya wastamta'tum biha. Kamu adalah orang-orang yang jatah nikmat kamu sudah kamu habiskan di dunia. Adhabtum itu kalian habiskan jatah kenikmatan kamu di dunia. Wastamta'tum biha, kamu di dunia sudah berpuas-puas. Maka jatah Anda sekarang di akhirat habis. Sehingga Sayyidina Umar enggak mau pesta-pesta karena takut jatah nikmatnya habis. Kata beliau terus astabqi thayyibati, akan saya sisakan sisi-sisi kebaikan saya supaya tidak habis. Corong Jawa itu aja dientek-entekno biar jatahnya masih. Sehingga di dunia kiai itu ya meskipun saya akrab bupati, akrab mungkin wakil gubernur, saya itu ya jarang ketemu. Karena kalau orang Jawa bawaannya ketemu ya makan-makan, guyon-guyon. Ku nak keterusan ras mlebu swarga. Makanya saya pastikan Pak Yusuf Mansur kesini tidak akan saya jamin, biar aja, biar jatahnya masih. Jadi ini bukan karena saya bakhil, biar jatahnya masih. Ya, jadi itu ilmunya kiai. Nah, efek dari ilmu ini dahsyat. Kalau Anda berpikir tentang nasib Anda di akhirat, nanti bawaannya juga tidak akan mudah menyalahkan orang lain, tidak akan menghakimi orang lain karena sibuk dengan dirinya sendiri, tapi tidak dengan makna egois, tapi makna orang baik itu siapa? Orang yang sibuk dengan aib pada dirinya, dengan kekurangan pada dirinya, saking sibuknya mikir aibnya sendiri, tidak sempat mengoreksi aibnya orang lain. Itu awal ilmu. Ilmu itu tidak dimulai dari larangan. Kalau larangan karuan, tidak termasuk ahli surga orang yang suka mengadu domba, tidak termasuk orang baik yang cari kesalahan orang lain. Itu namanya pelarangan. Tapi ilmu itu di atas nahi, di atas pelarangan itu. Kamu punya kesadaran bahwa kamu itu yang penting selamat dulu, jangan memikirkan orang lain. Dengan makna bukan egois, tapi dengan makna supaya tidak menyalahkan orang lain. Nah, saya termasuk ya boleh dikatakan kiai lah, yang paling fanatik bahwa semuanya itu harus dimulai dari ilmu. Ya saya ulang lagi, dimulai dari ilmu. Nah, dari sini kemudian saya berharap Indonesia menjadi damai, menjadi baik. Itu bukan karena kita baik-baik banget ya, tidak mungkin kita ada nabi, tapi karena sudah sibuk dengan memikirkan kesalahan diri sendiri. Sehingga misalnya kita baca Quran, Rabbana dzalamna anfusana, lalu kita langsung ingat betapa hubungan kita dengan Allah itu harus ikrar dulu, merasa zalim dulu, merasa salah dulu. Nah, kalau semua orang merasa salah di depan Allah itu mesti bawaannya agak mudah menyalahkan orang lain, karena kita bilang Rabbana dzalamna anfusana. Nah, itulah ilmu-ilmu yang mungkin banyak pembaca Quran tapi hanya baca, atau kalau baca ini tok disebut al-haqi, ahli cerita. Yang dibutuhkan tuh al-qari', pembaca kemudian mu'tabir, kemudian mau beriktibar. Seperti yang dilakukan tadi Harun Ar-Rasyid tadi.
Inna wa ta'ala arsala man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'adzalika yaqulu wa ta'ala faqula lahu qaulal layyin. Ini kamu tidak usah memaksakan musyaddid keras sama saya, karena Allah Ta'ala telah mengutus orang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Nabi Musa, ke orang yang lebih jelek ketimbang saya, yaitu Fir'aun. Itu saja harus beretika. Faqula lahu qaulal layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Dan alhamdulillah bawaan kita sebagai orang Timur atau orang Jawa itu kalau mau ngandani orang itu halus sekali. Di antara bentuk kehalusan kata-kata diceritakan di ayat lain ketika Nabi Musa ketemu Fir'aun. Dawuhnya begini, fakul apa itu yang di juz 30 yang juz 30 ini yang bagian dari, kan tadi hanya faqula lahu qaulal layyinan. Lahu qaulal layyinan itu bentuknya apa? Ya, bentuknya apa? Itu Nabi Musa disuruh ngendikan sama Fir'aun. Apakah kamu mau saya nasihati? Faqul hallaka ila antazakka. Hallaka itu pilihan, hal itu istifham, laka itu otoritatif. Jadi betapa santonya kalimat itu, faqul hallaka ila antazakka. Jadi kalau dimaknani model Pak Hafid, model saya ngaji di sarang itu, hallaka onoto iku kedue sira, berhak bagi kamu, berhak bagi Anda, apakah Anda berhak loh mendapat nasihat supaya Anda jadi orang yang lebih baik. Hallaka ila antazakka. Jadi tidak kalimat perintah, tapi kalimat pilihan. Apa engkau mau saya beri nasihat? Wahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Dan saya beritahu kamu tentang Tuhan dan kemudian kamu menjadi orang yang baik, fatakhsha, orang yang punya khasyah, punya. Jadi kayak apa kalimatnya itu? Napa jenengan kerso? Itu kalau orang Jogja, orang-orang daerah-daerah yang berada nyuguhi tamu itu kan, ayo makan-makan. Itu kan kayak tamunya itu kelaparan. Masa Pak Yusuf Mansur kelaparan? Tidak mungkin kan. Masa Ustadz terkenal kelaparan kan? Tidak mungkin itu. Monggo, napa jenengan ngersakno? Karena bisa saja tamunya itu tidak kerso, mungkin karena darah tinggi, mungkin karena takut dianggap fakir miskin, macam-macam kan orang tidak. Itu kalimatnya itu hallaka ila antazakka. Kayak apa indahnya dakwah. Hallaka ila antazakka itu ada kata laka itu ya terserah jenengan mau enggak. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Nah, itu yang disebut membaca. Kunta qori'an la hakian. Anda benar-benar membaca Quran, bukan sekadar penceri. Nah, kemudian ini yang terakhir saya juga baru, sebenarnya saya itu nggak pernah bilang sanggup itu, tapi Pak Ustadz Zakaria itu GR terus. Sampai tadi pagi itu saya belum tahu kalau ada acara ini. Ya karena saya kiai, jadi kalau kiai itu kan ingatnya sama Allah saja. Kalau sama manusia itu rontok-rontok lali gitu. Itu bukan memaksa, ya memang lupa. Sejauh mana sih pentingnya manusia kan tidak penting coro ilmu tasawuf itu. Tapi karena ini titipan Rasulullah SAW terus menjadi penting kan. Dititipi umat gak jenengan itu yang ya sudah ngaji ngatur kiai ribet itu. Kiai ini biasa ngaji kan, kiainya yang ngatur, santri ini enggak. Pak Yai ngaji tanggal ini jam ini. Itu kan mengabaikan semua aktivitas kiai. Padahal jam ini mungkin saya punya jam, mungkin jalan-jalan atau ngaji atau mutolaah atau munajat. Gara-gara Pak Zakaria ini kan terus Mas Tamam ini yang provokasi. Harus ngaji di jam ini, tema ini. Saya itu kalau ngaji ditentukan tema itu, ini memang saya agak keras di bab ini. Itu kayak ibarat gini loh. Saya ini dokter, kemudian ada orang yang sakitnya itu jantung, terus bilang ke saya, Pak dokter sembuhkan kukul saya. Wong penyakit ekstrimnya itu jantung, kok bila disembuhkan apa? Kukul. Kan gak penting, sembuh tidak sembuh, kukul itu kan gak penting. Jerawat itu. Kiai itu tahu kesalahan paling fatal manusia itu akidah. Tapi kadang-kadang mintanya ilmu yang tidak akidah, yang gak penting. Jadi kadang-kadang kiai itu ya digurui betul kalau di Indonesia itu. Misalnya ini tidak nyindir loh, memang marah betul kalau di bab-bab seperti ini. Tapi ini biar jadi ilmu masif, ilmu yang general. Saya ulang lagi ya, Anda jadi dokter, tahu pasien Anda ini penyakit jantung kronis atau sudah fatal lah sudah. Terus orang itu bilang, Pak Yai, itu Pak dokter, tolong obati kulit saya supaya tidak jerawatan. Kamu bilang ini orang aneh enggak? Aneh kan? Nah kiai juga gitu. Saya sering itu ada orang mau haji gitu, Gus doain saya jadi haji mabrur. Pernah belajar haji Pak? Dereng. Mungkin enggak, orang belum belajar nyupir terus kemudian minta didoain, Gus saya mau nyupir doain selamat. Mau nyupir aja enggak bisa kok minta doa selamat. Harusnya urutannya kan belajar dulu baru minta doa.
Tapi kali ini Aliman bener ngajaknya akidah dulu, ahli sunnah. Nah itu bener karena akidah itu hal yang prinsip memang harus. Kalau kebetulan nggak bener, tak revisi betul. Untungnya kok temanya bener. Jadi saya mohon ke seluruh orang-orang yang mau ngaji ke kiai itu tema itu biar yang milih kiai supaya tahu prioritas yang harus benahin. Jangan tema yang kita yang milih. Jangan-jangan tema yang kita pilih itu tidak mendesak atau tidak penting. Ini bukan apa, ini saking ingin baik saya ya, keinginan baik saya supaya dulu zaman sahabat ya gitu. Kalau ada pertanyaan salah sama Nabi dibenerin, cuma Nabi terlalu bijak, cara benerin tuh enak. Kalau saya karena tidak Nabi saja ya agak-agak kasar kan, kalau tidak Nabi tidak wajib bener terus, yang wajib bener terus itu Nabi. Saya beri contoh ya, Nabi itu ngendikan tentang kiamat, kiamat itu dahsyat, mengerikan gini-gini. Kalau pikirannya orang kampung itu begini, Nabi ini aneh. Cerita kiamat dahsyat tapi nggak ada tanggalnya, nggak ada tahunnya. Harusnya ada dong biar kita bisa persiapan. Sehingga Nabi disomasi di tengah-tengah khutbah itu, ya Rasulullah mata sa'ah. Nah, karena ini orang Bedui, Nabi nggak dengerin, maju ulang lagi. Mata sa'ah ya Rasulullah. Ketika Nabi mengabaikan itu ada dua kelompok sahabat, yang satu bilang lam yasma, Nabi tidak dengar sehingga mengabaikan. Yang kedua bilang sami'a wa kariha, Nabi sebenarnya mendengar tapi tidak berkenan. Tapi diulang lagi ketiganya, ya Rasulullah mata sa'ah. Akhirnya Nabi jawab, mau tidak mau, karena kalau enggak ya namanya orang Bedui ngomong terus. Nabi balik tanya, ya karena cara berpikir dia kalau kiamat itu jelas kapannya kan bisa persiapan itu. Paling enggak pas mau kiamat, terus pas ngaji Quran, apa kan bisa persiapan itu. Akhirnya Nabi balik tanya, ma'atatalaha, kalau kamu berani tanya kiamat, lalu persiapan kamu apa? Ya terus orang itu bilang masyhur itu, ma'atatulaha kabiro sholatin wala siyamin wala kada wa kada walakinni uhibbuka. Saya sebenarnya tidak punya persiapan ya Rasulullah, cuma persiapan banyak puasa ya enggak, banyak sholat enggak, tapi saya mencintai engkau. Masyhur itu jadi hadis paling legenda, almar'u ma'aman ahabba, sebagian disebut anta ma'aman ahbabta. Ini kata semua sahabat yang di masjid. Si Bedui ini orang paling dibenci sahabat karena mengganggu Nabi saat khutbah, tapi akhirnya ini menjadi orang paling dicintai sahabat karena barokahnya itu hadis itu keluar secara terbuka, almar'u ma'aman ahbab. Sebagian riwayat yukhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Nanti orang akan sowan sama Allah bersama orang yang mereka cintai. Itu sahabat-sahabat fama farihu ba'dal Islam farahahum bihadal hadis. Mereka tidak pernah senang setelah masuk Islam sesenang hadis ini. Karena kita tidak perlu soleh-soleh banget, cukup menyintai orang apa? Soleh gitu. Makanya saya sekali bilang itu ya, kadang-kadang saya jadi orang alim itu ya rugi. Ruginya tadi. Misalnya untuk menjadi orang alim kan harus hafal Quran, ngaji Bukhari, Muslim, Ikhya. Ternyata pengumuman kedua orang nggak bisa apa-apa, gelombang kedua para pecinta, waduh, itu kan repot ya. Jadi kita yang jadi orang alim susahnya bukan main, ternyata disaingi pengumuman kedua dan para pecintanya, wah itu kan. Akhirnya ketemu orang-orang nggak jelas tadi, tapi nah itu ya termasuk farah dalam Islam, farhatul aibin. Jadi senang itu di Islam itu ibadah. Ya kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Senang itu diperintahkan Allah. Saya itu sering di kamar, kadang itu nyun sewu kayak gatelan gitu, apa itu. Ya agak kukur-kukur terus merengut saja malu. Malu saya itu dilihat Allah kok kayak agak ridho itu malu. Ya kayak tadi lah, kamu dikasih rumah gratis, kemudian pas yang ngasih datang kamu kelihatan cemberut, itu yang ngasih kan mangkel. Udah dikasih gratis masih cemberut. Sama hubungan kita dengan Allah itu semuanya dikasih gratis. Makanya tabassum, senyum itu ibadah. Kita yang nekuni ilmu hadis, betapa hebatnya Nabi ngendikan, kalau kamu tidak bisa ibadah yang berat-berat, cukup ibadah senyum. Kadang ngendikan tol qati wajhin, kamu cukup berwajah yang indah, yang menyenangkan. Tabassum, senyum. Kalau kamu tidak bisa membalas jasanya orang yang ngasih, minimal kamu senyum, minimal kamu kelihatan senang gitu. Nah, makanya senang itu sudah ibadah. Dan sekarang orang untuk senang aja susah. Karena bawaannya nuntut orang lain supaya kayak keinginan dia, bawaannya nuntut, ya ribet. Kalau gitu ya ribet. Makanya saya bilang al ilmu yurisul ahwal. Ilmu itu diperkuat. Nanti yurisul ahwal, ilmu itu akan membentuk Anda. Dulu beberapa raja itu ya mau luhur karena jadi raja, punya apa saja. Tapi punya penasihat ulama, itu ya nasihat itu sederhana. Ada seorang raja tanya ke kiai, gimana dengan semua kerajaan saya? Wah, padahal dia punya apa saja.
jenengan miskin sekali, itu kerajaan seluas ini. Kok bisa aja? Terus ditanya sama si ulama tadi. Andaikan Anda di padang pasir, kemudian kalau tidak minum segelas air itu mati. Apakah Anda akan membeli segelas air ini dengan semua kerajaan Anda? Oh iya, pasti apapun saya lakukan untuk mendapat satu gelas air. Terus la tafrah bimulkin la yusawi syarbatama'in. Kamu jangan bangga dengan kerajaan yang nilainya itu enggak sebanding dengan segelas apa? Air. Akhirnya raja itu mikir, saya tidak jadi raja bisa hidup. Tapi kalau enggak minum air, mati. Berarti penting satu gelas air. Akhirnya lama-kelamaan nganggap kerajaan itu biasa, ternyata enggak sepenting segelas air. Ya seperti kita lah, misalnya orang enggak punya alpat itu enggak malu. Tapi kalau enggak punya celana itu malu. Kamu mau punya alpat tapi enggak punya celana? Kan enggak mau. Yaitu ilmu. Ilmu itu yurisul akhwal. Ilmu akan melahirkan satu perilaku. Jadi kalau ilmu Anda mantap, pasti syukurnya juga mantap gitu. Ya makanya saya termasuk kiai yang selalu mendorong pentingnya ilmu. Bahkan kata Sufyan As-Tsauri ngendikan saking pentingnya ilmu ada kata fa'lam annahu la ilaha illallah, dimulai kata fa'lam. Dan saking pentingnya ilmu itu setiap nabi itu status permanennya itu hanya satu, mengajar. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatik, membacakan ayat-ayat Allah sampai wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kitab wal hikmah. Bahkan Allah sendiri wasofa dzatahul aliyah bi annahu al-muallim. Yaitu Allah ngendikan Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Jadi betapa hebatnya pengajar. Allah sendiri mensifati dirinya itu Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Allah itu Maha Rahman yang mengajarkan Quran. Di surat Iqra juga disebutkan Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Jadi Allah mensifati dirinya sebagai pengajar. Kayak apa pentingnya mengajar? Karena al-ilmu yurisul ahwal. Ilmu ini melahirkan satu sikap. Pernah ada orang hartanya itu habis karena ngobati ibunya. Terus datang ke saya, dia sumpek karena hartanya habis ngobati ibunya. Terus dia bilang, Gus saya ini sekarang sudah miskin karena ibu saya sakit dan harta saya habis untuk ngobati ibu saya. Terus tak guyoni sama saya. Kon kepen pinter apa kepen goblok? Kepen pinter Gus. Ingin pinter apa ingin goblok? Katanya ingin pinter. Kalau ingin pinter bahasanya jangan gitu. Harta kamu itu masih di akhirat karena habis untuk ngobati ibu. Bayangkan kalau habis untuk maksiat itu habis betul. Terus dia mulai syukur. Alhamdulillah Gus. Harta saya habis secara heroik karena untuk mengobati apa ibu. Sudah pinter dia. Akhirnya miskin sampai sekarang ya tetap pede saja karena masih punya tabungan di akhirat. Dan itu saya terinspirasi oleh ilmu juga. Jadi dulu Sayyidah Aisyah itu pernah nyimpan sepotong daging kambing, disimpan untuk dimakan beliau, karena beliau mau iftar ya, mau buka atau apa. Singkat cerita, karena bawaan keluarga Nabi itu sakhok, ada orang minta dikasihkan. Suatu saat akhirnya kan habis, terus Nabi tanya, yang daging tadi di mana? Habis. Terus Nabi cara menjelaskan tuh indah sekali. Harta kamu itu baju yang kamu pakai nanti ya rusak, yang kamu makan nanti ya ke WC. Wa tasaddaqta fa abqaita. Memang di semua riwayat itu pakai dhamir mukhatab mudzakkar, meskipun asal usul riwayat itu untuk Sayyidah Aisyah karena untuk umum. Yang kamu sedekahkan tuh yang masih. Kamu jangan bilang kamu sedekahkan tuh yang habis, yang kamu sedekahkan tuh yang masih. Misalnya saya punya uang 1 miliar misalnya. Terus pernah tak sedekahkan ke fakir miskin atau ke kiai atau ke pondok 100 juta. Itu yang mesti masih, karena kadung di luar kekuasaan kita. Kadung lillahi ta'ala. Justru yang masih itu yang potensi nanti untuk hal-hal yang kurang positif. Semenjak itu orang sedekah itu begitu entengnya karena itu yang masih. Ya tapi tentu sarannya yang tepat ya. Saya sekarang sering kampanye sedekah tepat. Karena misalnya sering saya itu didatangi orang kaya. Gus saya ini punya uang banyak, ingin punya masjid biar dipakai orang Jumatan. Terus saya bilang, kamu ingin jadi orang baik betul apa baik versi Anda? Baik betul Gus. Tak ajarin mau, gak tersinggung, mau Gus. Kalau Anda bikin masjid di kampung Anda, masjid terbaik di dunia sekalipun, yang bingung saya ahli fikih. Kok bisa? Kan terjadi 2 Jumatan, nanti sahnya yang mana? Kamu enak aja bikin masjid, kamu bikin masalah baru bagi kiai fikih di daerah kamu. Belum nanti orang terus migrasi ke masjid Anda karena lebih baik, koriknya lebih baik. Kamu membunuh masjid yang lebih tua, itu nggak sopan sekali, masjid itu sudah lebih tua kamu.
Akhirnya mikir, nggak usah Gus kalau gitu, sedekah apa saja yang penting perintah jenengan gimana. Ya sudah. Jadi sedekah itu juga harus dibina supaya kalau orang kan bisa saja kan uang 100 juta itu untuk fakir miskin manfaat, ternyata untuk masjid yang sifatnya aksesoris, untuk lampu yang kristal yang mahal-mahal bukan yang pokok. Itu pentingnya ngaji ya. Jadi lagi-lagi al ilmu yurisul ahwal. Ilmu itu melahirkan satu sikap. Jadi ketika ada masjid baru, kalau orang nggak bisa ngaji fikih, wow ada masjid baru, masjid banyak. Tapi kalau yang ngaji fikih ngerti ini malah ada masalah baru karena ada ta'addudul Jum'atan, gimana hukumnya 2 Jum'atan dalam kondisi yang tidak mendesak. Makanya sekarang saya baru kampanye itu. Dulu itu kalau ada masjid banyak itu kan faktornya beda ormas, beda pemahaman atau agak jauh, masih hukum sosial. Atau bawaan kondisi, misalnya di dekat UGM itu ada masjid kampung pertama, bawaan masjid karena ada kantor besar, atau bawaan ada pabrik besar, atau ada sekolahan besar. Tapi sekarang itu ada pertanyaan baru, ada masjid baru karena ada orang kaya ingin bikin masjid, itu gimana ini hukum? Nah, tapi kalau orang nggak nekuni fikih itu ya langsung wah bagus untuk bangun masjid, bagus piye gini sing kangelan memfikihkan tadi. Nah itu ilmu. Jadi kalau yang tidak nekuni fikih itu ya tidak tersiksa, tapi yang nekuni fikih itu pasti tersiksa karena seperti itu tadi. Ya jadi saya mohon di antara cara kita dakwah secara damai itu dimulai dari Rabbana Zolamna Anfusana. Itu dipakai Nabi, di redaksinya digenti dengan makna supaya kita per individu matur Allah. Apa ini zulam tu nafsi zulman kabiron katsiran. Nah bawaannya orang mengaku dolim, mengaku salah itu kan sudah tidak sempat mikir salahnya orang apa lain. Dan dari sini kemudian dia jadi orang yang tawadhu, yang ubudiyah, yang macam-macam. Sehingga Nabi ini bukan dianggap ya pasti penjelas terbaik. Terus Allah meredaksikan wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Apa saja kebaikan yang kamu sudah berikan untuk Allah sampai akhirat itu ya pasti kamu temukan di akhirat. Terus yang terakhir saya beri contoh orang peminta-minta sa'il. Itu Sayyid Ali Zainal Abidin kalau ada orang minta-minta terus dikasih, misalnya dikasih ya 100.000 atau 50.000 atau 10.000 sesuai kemampuan yang memberi, itu marhaban biman hamala zadi ilal akhirah. Saya terima kasih ya, gara-gara kamu minta uang saya jelas sudah sampai akhirat. Coba kalau di rumah bisa saja untuk hal yang tidak positif. Jadi bawaannya itu cara pandang itu rubah. Jadi sebenarnya kalau kita ngasih uang di masjid, ngasih kiai atau ngasih fakir miskin, ya uang itu yang masih bukan yang habis. Yaitu watasodak kata fa'abqaita, yang kamu berikan itu hakikatnya yang masih. Karena sudah ada kamu otak-atik lagi, makanya disebut wakaf. Sebenarnya wakaf itu dulu secara makna lughat, saya ulangi secara lughat. Maknanya itu sudah berhenti, wakafun maknanya berhenti. Nah sedekah itu dari kata sedekah maknanya benar. Orang yang sering sedekah berarti imannya benar. Orang yang uang sudah diberikan berarti dia sudah terputus, wakaf berhenti dari hubungannya dengan dia. Sudah dikasihkan berarti selesai. Sehingga wakaf dan sedekah itu sebenarnya maknanya saling melengkapi. Kemudian orang-orang fikih karena ada disiplin ilmu tertentu, wakaf itu untuk sedekah yang permanen, yang abadi, kemudian sedekah untuk infak. Tapi itu kan hanya istilah-istilah dalam disiplin ilmu. Sebetulnya kalau pakai ilmu yang umum, sedekah ya bisa disebut wakaf, wakaf ya bisa disebut apa? Sedekah. Karena maknanya sedekah itu wakaf. Wakaf itu apa? Qat'u raqabatil malik an hadal mal atau an malih. Hubungan pemilik harta ini terputus dari harta itu. Jadi misalnya saya sudah wakaf tanah ini ke masjid, sudah diterima. Buat saya kepikiran gadekan atau menjual sudah tidak bisa, sudah berhenti di situ saja hubungan saya dengan kepemilikan harta itu. Makanya disebut apa? Wakaf. Dan kalau saya wakaf berarti menunjukkan kebenaran iman saya karena sudah menafkahkan sebagian harta untuk Allah Ta'ala. Disebut sodik, sodak. Makanya bahasa Arab itu gampang ya, kalau sodalqof, sodaqoh. Orang kalau bayar mahar disebut sodak karena menunjukkan cintanya. Teman yang setia disebut sodik karena ya benar dalam berteman. Abu Bakar disebut as-siddiq karena sangat membenarkan kanjeng Nabi dan seterusnya dan seterusnya. Jadi
Quran iku ngendikan laha maka sabat. Berarti nak mana nih ini? Laha iku manfaat kedua nafsu utawa awa-awaan. Semua orang itu akan termanfaatkan oleh atau akan mendapat manfaat oleh perilaku positif mereka. Itu Allah mau ngendikan laha pakai li, napa? Terus wa alaiha lan marat kayak guna mana nih melarat mana nih, dan orang akan menanggung beban karena perilaku buruk yang dilakukan. Ini bahasa Arabnya mau napa? Laha maka sabat wa alaiha maka sabat. Makanya kalau dalam bahasa Arab saya kok ngutangi orang, ngutangi itu memberi utangan ke orang lain. Itu kalau orang Arab ngomong ini li ya, li ala zaidin dainun. Saya punya uang yang di bawah Zaid. Karena orang lain tak diakan pakai ala. Wis rungokno ben kesuwen tak koyo malaikat iso. Tak koyo malaikat iku li napa ala. Ya, jadi kalau saya mengatakan li ala zaidin dainun, berarti saya punya uang yang di bawah Zaid. Berarti ngutangi. Tapi kalau saya yang utang alayya li zaidin dainun, saya punya utang kepada Zaid. Makanya kalau dalam bahasa Arab itu misalnya al-malu li zaidin, harta ini milik Zaid, nggak boleh dibahasa Arabkan al-malu ala zaidin. Ya sudah gitu bahasa Arab. Jadi kalau da'a alaihi berarti negatif, no? Tapi kalau da'a lahu positif. Ya itu pokoknya apa? Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Sehingga di bahasa Arab itu Allah selalu pakai li dalam menunjukkan otoritasnya. Misalnya lillahi mulkus samawati wal ard. Allah punya otoritas mengendalikan langit dan bumi. Enggak boleh diredaksikan ala wahi mulkus samawati wal ard. Tidak boleh seperti itu. Yaitu kaidah umum ya. Tapi kemudian ya tentu ada banyak pengecualian atau ada konteks lain yang itu tidak harus, tidak harus. Pun mohon pahami. Jadi Quran itu sering simpel menghentikan apa laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Ya mananya ya sudah seperti itu laha makasabat. Setiap seseorang akan diuntungkan oleh perilaku positif yang dia lakukan wa 'alaiha maktasabat, dan akan dirugikan oleh perilaku negatif yang pernah dilakukan. Ini Allah mau napa pakai laha sama napa 'alaiha, napa pakai laha sama alaiha. Ya begitu seterusnya di hadis. Sehingga perdebatan ulama kalau maknanya hadis itu termasuk itu. Jadi apakah alat takdiyah itu menentukan? Ya jawabannya iya, karena kalau rohiba misalnya seneng, itu orang Arab darani rohiba. Berarti at-targhib fi sunnati Rasulillah, seneng sunnah Nabi. Tapi sekali takdiyahnya itu maknanya benci, kayak terus wa may yarghabu Amillati Ibrahim illa man safiha nafsa. Tidak ada yang benci aturan-aturan Nabi Ibrahim kecuali orang sing bodoh. Illa man safiha nafsa. Kata setengah hadis faman rohiba an sunnati falisamin. Itu sekali alat takdiahnya an diganti li, itu faman rohiba li sunnati itu maknanya seneng. Jadi itu bahasa Arab. Mun kalau terang dong ya. Ada 6 orang sing dilaknati Allah, termasuk az-zaid fi kitabillah. Orang yang menambahkan dalam Al-Quran, yang menambahkan itu misalnya secara penulisan bisa melanggar aturan penulisan, itu yang terkait penulisan. Kalau makna nambahi makna, kalau filsafat ya nambahi napa filsafat. Pokoknya apa saja sing keceluk napa mendamai. Sehingga dalam konstitusi ulama itu ada hal yang menyenangkan kita, yaitu termasuk dosa besar. Bahkan kalau Sayyid Abdullah bin Husain mengatakan termasuk murtad. Tapi kita jangan ngikuti yang terlalu ekstrim lah. Pokoknya dosa besar, tidak usah sampai murtad. Meskipun saya setuju sama Sayyid Abdullah bin Husain supaya orang itu takut. Itu adalah ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Jadi misalnya kayak di pondok mentang-mentang kue khusyuk terus santri bu wajib no wiridan, itu masalah ya, cara konstitusi orang alim, karena wiridan itu tidak wajib. Sehingga kadang wong beling yo luwih bener mergo ora tau wiridan, mergo jan yo ora wajib. Cuma yo atine atos wong ora tau wiridan. Tapi sing jelas sing wajibno iku salah. Dalam konstitusi ulama itu salah besar. Ya. Karena kalau itu ditoleransi, saya ulang lagi, kalau itu ditoleransi, maka syariat ini akan tambah beban.
Misalnya aja jenis kiai khusuk senengane wiridan, santri ini diwajibno wiridan. Nah, kiai nengkek santri ini wajib setrikanan kelambine. Mergo isin di santri apa? Gak modis. Gak stylish lah isin. Lah sing repot ketemu kiai zuhud, isin nanti santri ketok najis, senengane sing ketok desa, ketok zuhud, terus ketok kiri, senajan itu ya kiri tenan tapi wah kan repot. Karena nanti setiap orang akan mewajibkan sesuai selera. Maka termasuk kriminal besar dalam konstitusi ilmu itu ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, karena nanti syariat ini akan kebebanan. Soalnya kok mending ini, semua wajib aku wajib paham. Wah itu bahaya betul. Selain orang arah kan berat. Ya wis paham ora wajib, wis pokoknya ora wajib. Ya seorang lagi ya, termasuk kriminal besar dalam konstitusi ilmu itu ijabuma lam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Itu bahaya dalam Islam karena nanti Islam itu berat. Makanya tradisinya ulama-ulama top dunia itu kalau jamaah, saya mulai kecil di Mbah Mun ya, padahal ngimami Mbah Mun separuh santri ya bubar, sing ngimami Mbah Mun gak wiridan. Ya karena ya tadi kiai ini rawani ngloroi wong ora wajib. Tapi ya tetap ngajak wiridan, wong ora dijak eling pangeran, dijak eling pangeran, tapi separuh bubar. Saya pernah makmum di Lirboyo ya gitu. Saya punya teman yang penelitian di Uzbek juga gitu. Jadi kok nak maghrib di Mami Mustafa kesunatannya sing separuh napa bubar. Bila perlu 99%. Itu bukan demonstrasi, implementasi dari menghindari ijabuma lam yajib. Tapi orang boleh menuduh itu bukti eling pangeran, itu juga nyata. Memang ya eling pangeran tenan sing bubar-bubar gitu. Tapi memang berat. Apa? Kalau itu ditoleransi itu berat. Agama ini jadi berat. Coba kan kiai itu tipikalnya kan macam-macam. Ono sing seneng wiridan, nanti bisa saja muridnya diwajibkan. Ono sing wengkek, stylish, carane ketunan ngene, carane kelambinan ngene, pokoke mergo isin dene santri ketok desa. Ono sing repot sing kiai sing seneng zuhud. Santri maca ora oleh, santri kudu ketok melarat. Terus ini semuanya jadi aturan. Itu berat Islam. Napa? Berat. Sehingga mulai dulu itu masyhur itu kalau nanti cerita tentang mriki. Abdul bin Mas'ud kok ana wong duha bendino, wong disuweping. Kowe kok nyanyi salat duhur. Maksudnya wong duha kok lakoni bendino berarti posisinya koyok salat disuweping. Abu Bakar oleh para meneh pas ada hari puasa itu, puasa Arafah atau pokoknya puasa pas puasa gak wajib. Bujune iku mempersiapkan buka sahur. Iku kila iku sampai kudur-kudur iku bangsane cara saiki golongane apa iku. Alat-alat masak iku ditutuki Mbak Abu Bakar. Karena kamu menyaingi fardu. Napa? Menyaingi fardu. Jadi dulu lama itu masih orisinil karena agama ini sudah berat. Jadi kalau ada ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, ini bebannya malah berat. Nah tentu selalu ada ulama yang ijtihad. Ijtihad itu misalnya takut wong railing pangeran terus diharuskan wiridan. Mulane jom gimana gue muni wajib di bahasa Indonesia wae. Dadi kok nak ketemu Said Abdul bin Husain sing aran Sulam Taufik, lho kok wajibno wiridan? Mboten wiridan iki harus. Sing aran wali kutub, sing aran Sulam Taufik wali kutub jenis Said Abdul bin Husain bin Tohir. Kula nu mboten pernah enggak baca kitab itu. Sampai sekarang yang baca saya sendiri Sulam Taufik. Meskipun kula ya ora seneng nek ana santri apa ya sing terlalu ra wiridan kula ya ora seneng. Nek ana santri wiridan terus kula ya susah. Biasanya santri sing mau mikir senengane terus wiridan. Kan mikir agama kan susah. Coba rukune salat ku 17. Kila 13 ayo kira hafal. Ayo Mustafa lah, ayo ora hafal. Ayo rukune salat ku piro? 17. Ana sing darani 13. Kenapa ayo kan jawab spontan ya. Khilaf ulama iku 17 ambek 13. Ana sing darani 18 ambek 14 ayo. Kenapa? Ayo Mas. Apa? Lah yo opo baca di satu mbahmu. Oh, kakean nggih grup. Saiki sesat Mustafa yo. Kamen nggih grup mulane. Ayo kan 17 ambek 13. Mergo ana sing darani bijak litumakninati
fi mahaliha al arba'i ruknan tabian sing sitok dane ruknan mustaqillan. Ngono kok ya bocah. Lha bocah seneng wiridan kan mau mikir, ngapalo 17 ya jajal 17 apa lo cepet. Lah aku wis wong alim sibuk aja apa lah yo. Nomor 1 apa? Niat. Terus. Ayo jawab. Takbir apa qiyam sih? Oh. Awak kan nggih, takbir apa qiyam sih? Guys dihitung bareng, qiyam takbir, takbir qiyam. Telu, terus sama nih. Ayo baca cepat. Fatihah terus. Ruku terus. Tumanina, terus. Tidal. Tumanina terus. Sujud. Wah, berarti ora tau ngaji, ora ono sujud tuh. Sujud mesti dihitung tumanina. Ya, apa juluse sing dihitung? Sujud tumanina terus. Julus bener sajudatan bahasa Arab ora iso. Terus 10. Terus. Gak terus hitung. Langsung sujud tadi lah dihitung langsung minus 10 terus lagi 10 loh. Julus tasahud akhir. Tasahud akhir, sholawat ning tasahud akhir. Apa? Salam wis piro? Misalnya ngono kan gak seneng bocah, ada wiridan kan. Jadi sing seneng wiridan itu perlu dicurigai, siji eling pangeran. Nomor loro pancen moh, hukume pangeran sing mikir ku ora seneng. Terus kelemane wiridan ku wong dikei hak menghayal karepe. Saya kepengen di bojo ayu, nu solusine kan ya wiridan. Kepengen sugih, nu ya solusine. Lah yang dia tidak tahu efek negatifnya adalah dekne ra tau eling Allah dengan makna yang digedaki Allah. Coba santri iku kon ngaji kon ben roh hukume Allah halal haram. Tapi mamen wiridan. Iso gak eling roh halal haram nah dene men wiridan. Gak iso. Aku wis roh kelakuane wong-wong yo ora urusan suudzon nih wis. Kelakuane wis sing panggil lunas semua macam-macam lah. Jadi lagi saya tak warai hukumnya pengiran mau ngapalo rukune salat 17. 17 itu nomor pertama 3 iku urutane piye kira roh iku niat, qiyam, takbir apa? Gak niat sedurunge ngadeg sah terakhir. Ora sah karena sing darani niat itu harus bareng. Lu gosek lagi ngadeg apa ngadeg sik lagi niat? Ngadeg sik. Lah berarti niat mbek ngadeg ku dhisik ndi? Ora tau mikir nek kok dadi ahli swarga ku piye. Mane masyhur ning masjid ku ana wong sekelompok wiridan ndonga ning pangeran. Sing sekelompok diskusi halal, Nabi posisi berdiri sulus. Nak zaut antarane rubu' ambek nisfun. Nak zaujah sumun ambek rubu'. Mesra. Opo ae, Mbah. Pusing. Padahal hukumnya pangeran, napa? Ya jelas hukumnya pangeran. Saiki belajar hukumnya pangeran mbek wiridan dhuwur ndi? Oh, dhuwur belajar hukumnya pangeran sembrono. Allah ngistilahno wiridan niku mau kowe elingo pangeran. Tapi nek ngistilahno hukum yusikumullah iki wasiate pangeran. Wasiat itu barang serius apa gak serius? Serius. Kan kalau di santri khusyuk wis curiga wis gak prospek cara kula wis. Mbah Mun nek santri khusyuk sering wiridan kok ngarep diseneni malah. Cung kowe nang seneng am jamaah wae ora tau sinau. Dadi malah diamuk santri sering jamaah kok ngarep. Jangan-jangan seneng kayak pelampiasan apa? Tapi masalah kuwi wis ra kadung ra seneng sinau, terus ra seneng wiridan. Tambah elek meneh lah kan. Lah ya elek meneh ya ora seneng ilmu. Wis lawala wis lawala iku akhirat yo ora entuk, ilmu yo ora entuk. Tapi bahayanya seneng wiridan di situ. Kadang-kadang menghindari hukumnya Allah. Gak siap deh nih diterang hukumnya Allah. Ya mau. Jajal santri warai ngene, "Jong nek bar salat maca iki luwih siap." Jajal ngomong ngene, "Jong nek bar salat apa lo sing rukun kundi sing sunat di?" Apa menan nanti ngene, sing sunat ayat iku pira, sing abad pira? Ah tambah ora. Ayo surat abad pira? Ayo Mus, nek iso tak kei dhuwit saiki. Sunat itu ana pira? Ana abad, ana hayat. Nah abad sing 7 baru bisujudis sahwi. Nah hayat ora terus tak kon ngitung. Ayo hitung sih, hayat pira? Tak kei dhuwit saiki. Wakeh ora trimo 100-200.000.
Oh serang saya ngaji sung biasa nggo jalalan ngalor gitu. Gak siap. Wah sing hafid lah, gak siap. Karena apa ya? Ilmu itu wis ruwet. Mulane kula yakin para kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umpama kanjeng Nabi ku isih sugeng, iku ambek wong wiridan, ambek wong ngaji iku Nabi gabung sing ngaji. Kok ngaji ku mesti bener ya mergo nerakno hukume Allah. Tapi nak ndonga, nah, sekarang motivasi Anda doa itu keinginan kamu apa keinginan agama ini? Kowe kepen di bojo ayu lho, keinginan Islam atau keinginan kamu? Jawab ya, gak usah munafik. Keinginan kamu, kowe kepengen urip di dhuwit, keinginan kamu apa keinginan Islam? Tapi wong sing mulang halal haram, bahwa anjing darani haram, babi darani haram itu keinginan Islam apa keinginan kamu? Keinginan Islam. Mulane tetep dua ulama tak jamin. Ono ulama sing ninggalno nafsu. Awas gak nawani ulama. Lu ya orang yang belajar itu ngomong keinginan Islam. Coba aku nerangno nak niat iku fardhu ain untung ku apa ya? Cong nak sholat ku niat ku fardu, ngadeg ku fardu bagi sing mampu. Fatihah ku fardu. Keinginan Islam apa keinginan saya? Keinginan Islam. Tapi nak kowe eling pangeran. Eling dengan makna kelakuanmu iku mau. Eling pangeran kok nyaur utangmu, kok nuruti karepmu. Ayo jawab. Lho gak usah wedi menyang kelakuanmu wis ngono, wis biasa wae. Mulane tobat ya lewat ngaji iki tobat. Maksudnya ya wiridan tapi wau sak kadare bariku belajar halal haram. Kandhane angel wong-wong. Wong alim tuh orang sing paling ngomong tentang keinginan Islam. Lha untunge apa jajal kaya kula niku jujur nerangno niat iku fardu. Nek ora niat salate gak sah. Maca Fatihah fardu. Nek ora maca Fatihah salate gak sah. Itu keinginan Islam. Tapi aku donga ya Allah, kula kepengin murid sing sopan, sing nurut, itu keinginan saya. Akhirnya serukin aku duwilu, tapi ya lucu deh, sopan itu lucu. Mulanya kalau biasa rasopan ada apa? Sopan, dosa kan ya sopan malah. Oh, jadi ini tason no gawe-gawe, wis bakate ora sopan, terus noa biasa lah. Ya saya ulang lagi ya, wong kudu mikir. Eling Allah iku apik, tapi maknane eling Allah maknane ning gone ahlul ulama iku eling Allah eling sak ketentuannya. Misalnya kayak di bojo cerewet. Terus donga ya Allah mugi-mugi bojo kula niku dados wanita ingkang sholihah. Terus eling ketentuane Allah. Sing ditakdir di bojo sholihat iku ana aturane. Misalnya terus eling at-thayyibatu lit-thayyibina wa thayyibuna. Pokoknya walhasil lo eling lah terus al-khabisatul khabisin al-khabisuna al-khabisat wa thayyibatu li-thayyibina thayyibuna li-thayyibat. Iya ya Allah gawe aturan bojo sholihah iku pantese sing lanang yo saleh. Akhirnya mikir mboten sidorian Gusti. Ini sementara niat ini saya batalkan. Saya tak soleh dulu baru nanti setelah saya soleh jenengan yang harus ngikuti aturan. Jenengan berjanji yang thayyib harus dapat thayyibah. Akhirnya kan gak banyak nuntut. Gue kepengen anakmu alim, soleh, hafal Quran. Terus gue kudune nuntut. Lah aku iku ngapal lo ya ora tau zaman pondok beling kok kepengen anak soleh. Iki wis sumbut ta ora? Akhirnya mikir, Gusti saya dulu tak soleh dulu, tak hafalkan Quran dulu baru donga anak. Tapi ini kan enggak. Gue goblok, trauma mbek goblok ke anak mbok plekoto dadi wong pinter. Lah ini sebetulnya dendam apa kuapok melarat terus anak mbok peksa dadi sugih. Sing ngapok kowe kok anak dadi korban. Iku keinginan apa keangkuhan? Jadi wong iku kudu mikir, tapi nak hukum itu tidak seperti itu semua. Lan kula nak mbek wong alim hormat. Ya donga sak kadare, jenenge wong njaluk pengirane sak kadare. Nomor 1 ku eling hukume apa. Ya mau. Ketika ada diskusi ilmu nerangno faraid misalnya, di pojok masjid nerangno faraid. Nak ana mayit mati, iku umun bagiane sepanahu. Nak kowe mojok donga, jajal takoki, kenapa kok donga ngantos nangis? Utang kula kuwat. Kita udah siap kabeh. Mergo aku wis ngerti kelakuanmu mesti seneng. Nah, wis ora. Ya tapi tetap donga, tapi ya sak kadare. Sak kadare sing nganggo donga sapu jagat wis Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lan kula niku fanatik ambek ilmu, kula fanatik. Sing nganti kula ketemu pangeran fanatik.
Mergo ilmu itu menjangkau semuanya. Dan ilmu itu juga sing bihi yu'badullah, dengan ilmu Allah disembah, dengan ilmu Allah ditaati. Tanpa ilmu itu nggak bisa semua sudah. Coba kowe misalnya ndonga, ya Allah kula kepengin dadi wong sugih, sing barokah, sing manfaat. Pertanyaannya, ukuran barokah itu apa? Nak sugih gelem zakat, lho ki roh bab zakat. Wong bab zakat ae. Kula kepengin di bojo ayu sing nurut. Lu nurut kowe dalam keadaan goblok. Berarti nurut ning kesesatan. Fucuk kok ora mikir. Keliru meneh. Ayo, wen roh raimu nak bau bener. Bakate bakat maksiat pancen. Tapi nak kowe nganggo ilmu, aku itu pantas untuk bojo salihah ta ora? Ngaca. Aturane Allah nak at-thayyibatu lit-thayyibin utawa nak salihah lis salihin. Akhirnya kan mengkaca diri sendiri. Wis ra sedo donga mengke riyen Gusti, salihah mengke riyen tak saleh riyen ngono. Thayyibat mengke riyen tak thayyib riyen. Kowe belajar. Maksudnya ana mendonga ad-du'a mukhul ibadah. Donga iku sumsume. Itu hadis aja ikut tok tolabul ilmi fardhotun. Fardune ra dilakoni kok amen. Bocah ora karo-karuan. Jadi, tapi kan mesti rahasia kan? Lho soal kowe ngaji ini semangat dan golek ilmu nakalan, mau mikir karek ngrungokno. Engko nek ora paham rekamane diunekno nek. Iki pecundang golek ilmu ngene iku, golek ilmu pecundang. Golek ilmu tenan ya aku, nek ora paham nganti nangis. Lho kula maca kitab ora paham nganti nangis. Nek utekku ora cukup, perangkatku ora cukup kula nganti salat hajat ya pangeran, supaya paham. Kowe kan gak golek ilmu sing ringan, carane yo ngrungokno. Maknani dhewe ra iso, maca dhewe golek sing ahli, wis teko ning majelis. Gak iso ya dibaleni meneh. Nek gak paham wis wallahu alam. Apa ya go lucu-lucunan zaman akhir cukup lah itu cukup. Tapi jenenge gak golek ilmu kang ngono iku. Apa ya mau pecinta atau apa ya? Pokoknya ya darane pecundang kok elek temen istilah. Pokoke ngono. Ya tadi eling-eling ya. Jadi Kanjeng Nabi nate rawuh teng masjid, posisi beliau masih berdiri, ada sekelompok sahabat yang berdoa, ada sekelompok yang diskusi halal. Itu ada di Muqaddimah Ihya, ada di Muqaddimah kitab Majmu', ada di beberapa kitab hadis ada. Terus Nabi berdiri sempat ngendikan mereka itu berdoa kalau Allah berkehendak yang mengabulkan, kalau Allah tidak ya tidak mengabulkan. Tapi kalau ini diskusi ilmu dan itu pasti benar karena yang untung Islam coba. Ketika seseorang ngomong zina itu haram, zina itu merusak turunan, zina itu merusak tatanan sosial, narkoba juga merusak tatanan sosial. Ada sekian generasi yang diantikan sama zina dan narkoba. Sementara dongo ngomong kepentingannya dewe terus. Yura kelas wong dongo mbek wong mulang iku cara derajat ya ora kelas. Ngandel aku tuh bocah kandhanane kok angel. Wong mulang tuh orang yang berhasil mentakbihkan apa yang ditakbihkan Allah, menjelek-jelekkan sesuatu yang dijelek-jelekkan. Misalnya Allah nyifati zina bi innahu kana fahisha, itu buruk sekali, wasa asabilan dan merusak dalan keman, merusak tatanan jur. Terus ya wong alim mau mulang zina bahaya jur. Wong lali anak keluarga katut babon, wong nasabe gak jelas gara-gara katut babon. Narkoba yang ngono bahaya, wong dadi mabuk, kecelakaan, pembunuhan rata-rata sebabnya narkoba. Ini dia kampanye sesuatu yang dikampanyakan Allah. Sementara kayak mojok gayamu khusyuk, Gusti kula melarat buasan Gusti. Jare malaikat wis roh. Ngene paringi sugih Gusti. Coba itu egois ndak? Coba jawab saja, itu egois ndak? Egois. Nah kalau ini dekne dongane ngene, Gusti saya ingin ini Islam itu kuat. Ndonga ngono ora nganti suwe, syaratnya kuat ngaji dulu. Paham apa syaratnya kuat? Ngaji akhirnya gabung sing ngaji. Paham ya melane kula suwun ndonga iku ya sak kadare. Sak kadare iku maknane porsinya di bawah tolabul ilm. Aja kok terus ra ndonga kowe sombong. Sekere ra ngalim ra tau wiridan tambah sombong meneh. Apa meneh tambah wis ra tau wiridan ngaramno wiridan malah lucu meneh. Wis ra tau wiridan ngaramno. Cuma ana untunge. Kenapa ndak wiridan? Kan menurut saya haram. Jadi rontok enteng ya wis. Tapi ya lucu wae. Wong eling pangeran ora oleh ku madzhab opo. Wong eling pangeran kok gak oleh, kok aneh meneh malah.
Mazhab ora sekedar salah tapi aneh, wong eling pangeran kok gak. Nah aku kan gak nertibno wong eling pangeran. Carane eling kudu di tertibno. Gak cara gampang ngene, kowe eling Pak Jokowi utawa eling Pak SBY utawa eling Pak Harto. Terus mau eling ngene tok lucu gak misale. Aku eling mbek Pak Jokowi apa? Wong Solo. Iku Pak Jokowi ra bangga. Tapi nak mbok eling karena gawe tol, karena gawe bendungan, sing dilingi lah kan bangga. Mergo sing dilingi prestasinya. Misalnya Mustafa tak ilingi, kowe eling Mustafa eling. Wonge wong anak ngaji kok ngarep wis tuwa anak ngaji turunan. Mangkel gak kowe? Mangkel. Kowe eling rogene eling wonge gedut nak ngaji bapak murah pokoke guyu banter. Kan mangkel. Tapi nak dieling-eling dari sing apik, kowe eling rogen. Wah iku minasabiqinal awalin. Kan keren apa? Mustafa minasabiqinal awalin. Padha terus kerene apa? Misale Allah mbok eling-eling mau prestasi Allah iku nuruti kowe iku kepengin dibojo ayu, kepengin di omah apik. Allah kok bocak bakas. Cara bocah Jawa ini cara bahasa gaule bocak bakas barang-barang sing cemen apa? Makanya Allah itu kalau nyeritakan zatnya itu yang keren-keren. Aku sing gawe langit bumi gawe srengenge. Misalnya Allah sing gawe bojone Ruhin. Kan yo keren tapi kan terus gak gaul lah maksudnya. Paham tak maksudnya? Jadi eling pangeran aku kudu ditertibno, maksudnya dengan sifat sing keren. Lah ya bayangane ngono, wong eling manusa wae, wong seneng nganggo sifat keren. Iku mulai disebut walillahil asmaul husna. Nek eling pangeran nganggo sifat-sifat sing agung. Walahul matsalul a'la fis samawat. Allah itu punya sifat-sifat sing al-a'la sing sangat luhur. Terus Allah mbok sifati kenapa ke sugih? Wah aku tahu. Iya aku ndonga terus ben sugih. Mulane dituruti pangeran di dunia akeh. Dunia ku barang sepele. Tapi nek aku ngomong ngene, Indonesia itu negaranya tertib. Barokahnya masyarakatnya menjauhi perzinaan, menjauhi narkoba, dan itu karena didikan agama. Kan keren, Allah mbok sebut dalam konteks besar. Nah, orang alim tuh orang sing mentakbih apa yang ditakbihkan Allah. Iku Allah ketika sifati zina piye? Innahu kana fahisha, sangat buruk. Wa sa'a apa? Sabila. Pembunuhan juga gitu. Siapa yang membunuh orang mukmin yang tanpa hak maka diancam neraka gini-gini. Ya jelas ya kula suwun ya, pokoke wong kudu seneng ilmu. Sak dhuwure seneng wiridan. Ya tetep wiridan kowe. Wis ngaji ora wiridan ora terus dadi apa? Jadi toreko lae sak ngisore ngaji. Tetep maksudnya ya toreko iku nganggo napa? Ngaji. Ora kok terus kula kepengin jenengan seneng kula mboten penting. Sampeyan seneng kula ora penting. Kula kepengine senengi pangeran, sampeyan senengi. Senengi malah ribet. Senengi men sowan malah ngel-ngel wong. Sowan yayu pas ngaji tak kandhani, sowan kiai nak ben barokah iku pas siji ya kiainya sudah milik publik, suasananya ngaji. Lan sowan paling terus suasanane keng jam pinten rawuh. Sehat napa mboten? Gak sehat gak kelar rene aneh-aneh ngono. Mesti takokane iku barang-barang ra penting, bener apa? Nak kurang pegawai malah takok, "Tem mriko musim pundi? Musim napa nih? Musim tembakau." Malah kadang takok, "Niki nembe musim napa? Musim hujan." Ngene kiai ini apa dudusan kok cerita ribut. Mesti ra penting, pokoke tema-tema ra penting. Aneh-aneh. Lha kiai ujak bakas ngono iku. Serepet. Wah nak seneng kiai ya napa? Ngaji. Liyane iku gak penting. Kecuali ya kadang-kadang ya 10 tahun bisa nih kadang-kadang. Oh suwi temen Gus Ben suwi lah. Ada sering ngaji liyane iku sak sepate ya apa? Ada sahabat Nabi kayak kenangannya gue ngaji. Ya sering ketemu Nabi tapi suasana sebenarnya agak sowan, itu yang salah paham orang. Sering ketemu Nabi sebenarnya suasananya ada sowan, ketemunya di masjid itu ya Nabi ngaji. Nabi kalau ngaji itu rileks. Ya gejlok-gejlokan rileks terus. Kadang ya dijak bodoni barang mbek sahabat-sahabat. Lho kula tak cerita Nabi dijak bodoni sahabat kan nate. Tapi Nabi kan gak mungkin nglalosno bodoni. Tapi Nabi nek ana sahabat sing bodoni ya biyen ora Nabi kan ya rada salah pantes sing ora Nabi. Jadi Nabi nate cerita Dajjal. Sok ben wong kelaparan kabeh ning akhir zaman. Kelaparan kabeh. Kabeh wong butuh mangan, kelaparan, kehausan dari Nabi. Wis bahayane akhir zaman. Ya ono sahabat sing astagfirullah gawat itu. Pas iku Dajjal teko. Iki jare Kanjeng Nabi itu dawuhe Nabi. Dajjal teko bawa roti sama minuman. Betapa menariknya dalam keadaan seperti itu.
Nak kue gelem minumane dajjal, gelem rotine dajjal, neraka. Karena apa yang dikatakan dajjal neraka adalah swarga, dan dikatakan swarga adalah dadi dajjal iku nggawa neraka mbek swarga. Sebab piye carane karena sak takok. Wong nang takok, lah kowe dajjal tapi kok takok. Kecuali ke putune takok. Lah carane nggawa piye? Lho kuwi putune tapi kok tertarik bakas apa? Dajjal. Ketoke kok kangen men takok. Woi, akhirnya sahabat do nangis kan. Nabi ku ya rileks, tenang ae. Nak dajjal teko, iki dawuh Nabi kula apal hadise, nak dajjal teko kok aku ijek urip, aku ijek sugeng. Fa ana hajiju. Aku sing lawan dajjal. Kowe tenang ae, iku jenenge pemimpin sedaya. Tenang ae, nak dajjal teko, aku ijek sugeng, aku sing lawan. Wah, kowe kan gak level wis. Nah, aku wis gak ono fawau khalifati angkum. Allah engko sing ngurusi dajjal. Ono sahabat kok nguri, ora betul sahabat. Ya Rasulullah. Mbok ngeten mawon. Maksudnya mbok ngeten mawon dineku. Kalau tak mangan rotine dajjal. Gue tak ombe, tapi aku tetep iman. Bariku tak bodoni. Wong dajjal mawon. Maksudnya wong dajjal mawon. Modoni dajjal kan mboten dosa. Tapi akhirnya guyu. Nabi udah dicerita kiamat wis dahsyat ngono. Gara-gara selingan mau. Itu sudi Nabi. Iku nak dalam keadaan si sahabat ini wis mikir ad-darurat tubihul mahdurat. Dadi mantek apa kaidah usul fikih mantek. Ngeten. Niku kelaparan banget tapi kelaparan banget ngeten mawon. Kula nak dirayu dajjal sing mangan kudu kan syaratnya mangan kan pakete kudu kafir, ngafiri Allah, iman mbek. Kula tak muni ya, tapi kula bodoh nih. Wong dajjal mawon. Guyu akhirnya Nabi. Jadi cara Jawa sono-ono ae Jadi jangan kira Nabi itu terus wong sowan itu mboten, maksudnya itu ya sering ketemu tapi tidak sowan karena Nabi memang miliknya umat. Jadi kalau ketemu ya di Sufah itu teras masjid. Kadang Nabi hanya ngetika Abu Bakar sama Umar, terus sahabat do cerita macam-macam zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu nah cerita lucu-lucu kan. Kowe yang dhisik sing ngefly nganti nuatku ngono. Oh ora aku kowe sing marah-marahi. Wah terus fayak khuduna fi amril jahiliyah fayat hakun, mereka cerita zaman jahiliyah kemudian mereka tertawa terus Nabi wayat hakum mimayat hakun, Nabi akhirnya ikut tertawa ya relax gitu. Jadi rokok terus sowan yang dalamnya Nabi ganggu suasana keluarga istri anak itu ndak, ketemunya di Sufah itu di teras. Jadi akhirnya Nabi ketika di dalam benar-benar terjaga privat di dalam, makanya la tadkhulu buyutan Nabi illa ayu dan alakum, jangan sowan Nabi kecuali dapat izin, karena kalau sudah di dalam itu milik keluarga, tapi kalau keluar beliau milik publik. Mungkin disebut walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum, mereka sabar menunggu Nabi keluar, terus Nabi keluar di teras masjid, ya sudah, kalau sudah di teras masjid berarti milik publik, terus mereka tanya-tanya diskusi, terus Nabi ya guyon santai, termasuk ketika cerita Dajjal mau dinyang. Kalau keadaannya seperti itu ya Rasulullah, kenapa kita tidak makan saja dulu? Bariku Dajjal tak bodoh nih, tak hapusi. Kan ngapusi Dajjal Nabi. Akhirnya difekihkan, piye hukumi ngapusi Dajjal. Jadi ya riang, jadi di sini ya riang, ya relax. Ya karena tadi ya Pak, ya karena tadi memang kesalahan sahabat itu ya relax. Tapi itu saya ulang lagi, itu di Sufah, bukan di dalam. Di mana? Di Sufah. Di Sufah itu teras masjid. Itu Nabi kalau sudah di situ rileks sekali karena ya sampai macam-macam sampai pertama di syariat none celono, ngerti ke celono, ya sarawil itu celono, ya gara-gara itu. Nabi bening masjid itu kadang sahabat keturun, terus yufdi farjahu ila sama. Nabi itu kocong katoan cong Nabi Ibrahim. Nak posisi turu aja ngene sing yufdi farjahu ila sama. Ya tentu kowe ora usah bayangno Nabi roh ya ora. Nabi ku ya ora pirsa detail tapi ngerti arahe. Tentu Nabi tidak pirsa itu. Maksudnya tidak pirsa auratul rajul enggak pirsa, tapi tahu kelakuan ngono iku akan menjadikan yufdi farjahu ila sama. Terus Nabi ngetikan misalnya layat taqi wahadum enggak ada, layanum wahadum enggak ada. Akhirnya semenjak itu disyariatkan celana besar-besaran sampai Nabi ngendikan sarawil itu libasu abikum Ibrahim, karena pertama penemu celana itu Nabi siapa? Ibrahim kalau dalam khazanah Islam.
Makanya terus ada wong Arab itu ya jubahan, ya sarungan, bariku ijek celana. Terus adatnya kiai-kiai kuno juga pakai apa? Celana. Maksudnya menurut saya buatan sempak ya memang celana. Jadi lebih apa ya? Lebih astar ya, lebih yang ditutupi lebih banyak. Jadi Nabi itu rileks. Lagi-lagi itu menguntungkan Islam. Bakas aurat menguntungkan Islam, bakas halalnya nikah menguntungkan Islam, bakas ngeritik zina menguntungkan Islam. Sementara orang berdoa orientasinya dirinya tentu baik ya, tentu baik. Kalau baiknya sih baik, tapi enggak kelasnya dibanding yang mengajarkan halal haram ya. Tentu baik tapi enggak kelasnya, seorang tidak kelasnya dibanding yang ngendikan apa halal haram. Wonten mbok simpolo dhewe, ndonga ora penting, cangkemmu sing ngomong ngono sapa bocah kok. Bocah kok angel temen bener kowe. Angel nerangno wong bidol ku angel. Senengane nyimpul, ngaji ra paham kok. Amit-amit tenan saiki. Ya tapi resiko dadi tokoh wong do nyimpal aku kadang bingung aku sing duwe narasumber ra paham ngono kok terus do nyimpul paham. Dhewe bingung. Tapi swakana amruhe kodarom medur. Pangeran kersane ngono wis. Repot. Tapi ben ngono sing rame-rame dunya. Lu ngaji ora paham tapi senengane apa? Misalnya terus apa? Jadi doa itu enggak penting, sementing ngaji. Kowe ngaji ora paham. Wis ora usah simpul, wis pokoke mau ngaji mau rungokno. Kowe ora paham setel meneh. Wis ngono ae bar ku ya wis, ora usah nyimpul wis bar wis. Ribet kemarin. Ya oke milah ya dadi eling-eling ya, karena kelebihannya orang menerangkan halal haram tadi, dia ngomong atau mengkampanyakan apa yang menjadi keinginan Islam. Keinginan Islam tentu apa? Ingkarul mungkar, mengingkari barang yang seharusnya diingkari dan melakukan satu kebaikan, dan itu hanya bisa dijelaskan dengan ilmu. Misalnya barokahnya nikah, orang jelas anaknya siapa, sehingga yang berkewajiban nafkahi siapa. Barokahnya nikah, ini istrinya siapa, yang wajib menafkahi siapa, jelas. Tapi kalau zina, ini anaknya siapa, gak jelas, istrinya siapa, maka terjadi kekacauan sosial. Nah, akhirnya Islam itu bangga be wong alim perkara nih, dia yang bisa menjelaskan hikmahnya Islam mengharamkan zina, mensyariatkan nikah. Lah nek wong donga kan gak terus mojok Gusti kula nyuwun bojo ae. Terus kan bojo mayu kuwi piye? Kan sing untung kowe tok, umpama disebadani pangeran sing untung kan untungnya Islam apa? Beda dengan penjelasan pentingnya nikah, haramnya sifah atau haramnya zina. Terus kowe nerangno, oh barokahnya nikah. Zainab milik siapa jelas, Sri milik siapa jelas, anaknya anak siapa jelas, kewajiban nafkahnya kepada siapa. Coba kalau perzinaan, anaknya siapa enggak jelas, wong sing urun akeh. Iki anak sapa ya? Nak delok keriting anak iki tapi didelok kan dadi bingung. Kok keriting tapi mripate kok mirip iki, tapi nak irunge kok mirip iki. Apa hasil kombinasi? Wah, bingung. Iku ahli DNA bingung kan pusing. Orang kok nek lahir sing tanggung jawab kelahirane iku sapa? Jadi zina iku ruwet. Lha iku sing nerangno ya sing ngaji, sing sitok men egois bakas dirinya ya ora kelas. Dong ya. Awas kena mbok simpul to. Cara Gus Pak donga ora penting mbahmu sing ngomong ngono ya sapa? Oh, senengane hok. Bahkan ke grup apa mah. Repot. Angel nerangno kowe angel. Muga disepuro pangeran. Gak disepuro ora apa-apa, kelakuan ngono ora paling. Mun wae terusno. Pokoke ngaji nggih, pokoke nomor 1 ku napa? Ngaji. Piye ngaji ku dadekno ilmu. Ilmu iku pertama sing disebut Allah ketika nurono surat Iqra. Allah nu pas nurono surat Iqra mboten bakas donga, mboten kan nomor dibakas ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Baca itu menjadikan dan ketika Allah mengenalkan sifatnya, sifat yang pertama dikenalkan diantaranya apa? Allamal insana malam ya'lam. Jadi Allah itu mensifati dirinya apa? Mengertikan manusia sesuatu yang manusia tidak ngerti. Jadi hubungan Allah dengan manusia pertama apa? Hubungan ilmu, dari tidak tahu ditahukan. Jadi ora ono niku surat Iqra pertama aja bawah doa ibadi ora ono, iku nomor sekian. Yang pertama dikenal apa? Allamal insana
malam ya Allah. Allah adalah zat yang mengertikan manusia apa yang manusia tidak ngerti. Jadi agama ini hubungannya Allah dan hambanya pertama juga urusan ilmu. Ya pertama juga urusan apa? Ilmu. Mana ngaji, gua ya les ngaji, gua kitab, gua pulpen, gua rekaman. Gua itu sudah sesuai perangkat ilmu. Udune kowe wis ngalim. Kurang apa nih? Kitab gowo, pulpen gua rekaman, ngaji mbek wong alim. Kurang apa nih? Enggak ada masalah dalam sehnya. Berarti masalah ada pada siapa coba? Loh, umumnya kiai itu kan kadang masalah dengan gurunya, ini kan tidak ada masalah. Sopo sing raro Mbah Mun aku muridé Mbah Mun. Sopo sing raro Ki Nur Salih roh kabeh. Kan tidak ada masalah dengan sehnya, ini masalahnya dengan siapa? Nah aku ini masalahnya pada saya Gus, berarti kayak cata waduk tenan capek tenan. Soalnya sing salah aku. Tapi gak gitu ora gitu. Tapi perangkat gue ilmu kayak gue cukup, mus gue kitab, gue pulpen, gue rekam. Kurang apa nih aja? Gue nganti paham kurang apa nih aja? Kitabnya yo karangannya wong top tenan. Saya tidak pernah ngajar kitab yang abal-abal. Kitab sopo sing raro Ibnu Hajar al Asqalani iku gurune Syekh Zakaria Al Ansori. Jadi muridé dekne dadi Syekhul Islam. Dadi Syekhul Islam ning dunia fikih jenenge Syekh Zakaria. Iku gurune jenenge Ibnu Hajar Al Asqalani sing nyarai Bukhari. Sing ngarang kitab sing tak waca kurang keren ya. Ngaji kitab sapa? Ibnu Hajar Al Asqalani. Wong di wong pleret wong diraro. Pleret beduan ya ora roh. Al Asqalani ngono, Asqalani daerah Al Ardhil Muqaddasah, daerah Palestina, tapi uripe teng Mesir, nggih nate teng Mekah teng Madinah. Wis kurang apane aja. Jalalain dikarang Imam Suyuti, masuk mujaddid di akhir abad 9 Imam Jalaluddin. Kitab Jalalain itu digo disertasi doktor neng endi-endi. Di sing iso Jalalain niku mesti gelare doktor tafsir. Kowe mbutino nggawa ngalor ngidul. Golek gon kok ngarep ora ngapa nih jajal ya mau wis go Jalalain cek go pulpen rekaman mestine pinter kowe mbok ulama dhisik kan gak gawe rekaman berarti kalah sak kelas apa ulama dhisik nak ngaji gak gawe apa kudune pinter kowe kok iso pinter ulama dhisik sebab apa mergo wong dhisik gak tau gawe grup oh, no. Ngaji rapat, ngaji kok aman, gak, wah ya, amit. Menkenalan nih, serapa apa zaman akhir, alasannya silaturahim, mempererat tali apa, repot. Ya, jelas itu lo kulinano, ojo disimpulno, kesimpulan itu subjektif. Jadi misalnya gini ya, beda ya. Saya itu sangat mencintai, bukan sekedar mencintai, sangat mencintai guru-guru kita. Ya, saya ini rungokno tenan ya. Saya sangat mencintai guru-guru kita, ya utamanya guru-guru kita kayak mas saya Sarang, mas saya, ya semuanya semua mas saya termasuk Lirboyo, Bloso, Sidogiri, semuanya Kudus, Kajen, Krapyak, semuanya kita mencintai, menghormati. Juga sangat mencintai NU, saya juga mencintai Muhammadiyah, semuanya kita cintai. Cuma kadang-kadang kita mau tidak mau harus beda satu bawaan pemikiran, kadang bawaan zaman. Nah karena beda itu kita ngeritik, tapi ngeritik kan sebetulnya di hal itu saja, apa? Di hal, kemudian orang menyimpulkan ngiranya dalam semua hal. Sehingga ulama mulai dulu mana tidak terima bahak, hadisnya Nabi butuh penjelasan, karena Nabi nak duko itu kadang ngendikan laisa minna, tidak termasuk golonganku orang yang pernah menipu. Lalu itu kalau begitu betul kan tidak ada umatnya Rasulullah SAW. Kowe gak sekedar pernah menipu, rizkimu kok bodoh nih. Orang terima sekedar pernah rizkimu kok bodoh nih. Kowe kok laisa minna nih entek ngamek. Tapi zaman itu ulama sudah mentakwil laisa minna min fitil kal khoslah di sisi itu apa? Di sisi